Bab 3201 Bayangan Pedang, Subscribe Penatua. Hansen mencengkeram pedang perunggu. Bauer, Jia Shizhen, Qin Bai, dan Tousan Millerich semuanya membuka mata lebar-lebar saat mereka mengawasinya. Mereka terus bertanya-tanya apakah Hansen akan terpengaruh oleh kekuatan pedang atau tidak dan akan menari dengan jijik seperti yang dilakukan pria sebelumnya. Menghadapi pedang yang bisa menghancurkan dunia, Hansen tidak berani meremehkan banyak hal. Dia menyalurkan kekuatan ke tangannya. Itu adalah satu kekuatan utama dan satu kekuatan terbalik. Kedua jenis kekuatan mulai melonjak dan menghasilkan kekuatan Breakwell. Itu diarahkan ke pedang melalui tangan Hansen. Sutra Denyut Darah dan Sutra Kuning Suan menciptakan kekuatan Breakwell ini. Itu mampu menganalisis asal-usul kekuatan hidup. Itu juga bisa membubarkan dan membangunnya kembali. Itu adalah kekuatan yang dimilikinya. Itu bisa membedakan blok bangunan asal makhluk dengan akurasi yang luar biasa. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu berguna untuk semua jenis makhluk hidup. Saat Hansen meletakkan tangannya di atas pedang, kekuatan Breakwell masuk ke pedang perunggu. Pedang itu mengeluarkan teriakan yang mengejutkan langit. Tubuh pedang itu meledak dengan lampu hijau. Itu memblokir kekuatan Breakwell merah Hansen, mencoba untuk mencegahnya memasukinya. Bukan hanya itu, kekuatan melamun keluar dari cahaya pedang hijau. Itu melewati kekuatan Hansen's Breakwell. Rasanya seperti listrik menyetrum otaknya. Beberapa jenis kekuatan menakutkan telah memaksa masuk ke dalam dirinya. Wajah Hansen dengan cepat berubah. Kekuatan pedang perunggu itu jauh lebih kuat dari yang dia duga. Itu dengan mudah memperebutkan kekuatan Breakwell-nya, tetapi Hansen memiliki kesan bahwa itu bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Itu memiliki kekuatan cadangan untuk melepaskan kekuatan aneh. Itu menyerang otak Hansen. Sepertinya itu akan mengendalikannya seperti Tousan Millerich. Kemauan Hansen lebih kuat dari Tousan Millerich. Meskipun otaknya memunculkan beberapa pikiran aneh, Hansen masih bisa menahan emosinya dan tetap diam dan tidak bergerak. Hansen terus memegang pedang sambil berdiri kokoh. Dia berdiri begitu tenang sehingga dia tampak seperti patung. Lampu hijau pedang dan lampu merah menciptakan kontras kuat yang melepaskan volume cahaya yang sangat terang. Qin Bai memandang Jia Shizhen dan bertanya, apakah Hansen akan berhasil dan melewatinya? Jia Shizhen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Mereka benar-benar tidak bisa membedakan mana dari keduanya yang memiliki keunggulan. Kekuasaan bukanlah hal utama. Pertempuran sebenarnya sedang terjadi di bidang pikiran mereka. Kecuali satu menang, orang luar tidak bisa mengatakan apa yang terjadi atau akan terjadi. Hansen memiliki hati seperti baja, tetapi kekuatan mental dari pedang itu kuat. Itu seperti pacar yang terlalu terobsesi. Cintanya korosif dan beracun. Kekuatan mental yang dimilikinya tidak mencakup semuanya, tetapi sangat melekat. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Hansen, dia masih merasa seolah-olah kekuatan mentalnya dipukul mundur olehnya. Hansen mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin berakhir seperti Tousan Millerich, menari seperti iblis terangsang di depan semua orang. Dia dengan cepat mengumpulkan kekuatannya untuk melawan pedang secara mental. Kekuatan pedang perunggu itu sepertinya tidak ada habisnya. Itu seperti laut yang tak terduga. Hansen mengubah hatinya menjadi batu. Dia tidak akan membiarkan apapun menyerangnya. Begitulah cara dia melawan kekuatan pedang perunggu. Seorang pria dan pedang terus bertarung. Qin Bai dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar saat mereka menatap pasangan itu. Bauer menatap pedang seolah-olah pikiran yang mendalam melintas di benaknya. Pada titik ini, teks pedang perunggu bersinar, pemikiran 1 inci, lalu abu-abu 1 inci. Kata-kata itu berkedip dengan cahaya yang aneh. Ketika ini terjadi, wajah Hansen berubah. Dia merasa seolah-olah kekuatan mental yang dia perjuangkan berubah dari sungai yang mengalir menjadi tsunami yang bisa mengguncang langit. Dia merasa terpojok karenanya. Adegan aneh melintas di otaknya. Otak Hansen telah dikuasai oleh ilusi. Itu adalah salah satu yang menunjukkan apa yang terjadi ketika hatinya hancur. Ketika Hansen melihat lebih dekat pada ilusi sulap, dia terkejut. Pedang perunggu dalam ilusinya berubah menjadi wanita cantik. Alis wanita itu seperti lukisan yang indah. Dia sangat cantik sehingga bahkan tidak mungkin dia nyata. Hansen berpikir Gu Qingcheng adalah wanita tercantik di alam semesta manapun dan bahwa dia tidak akan pernah menemukan seseorang yang lebih cantik darinya. Bahkan seorang dewi sejati tidak lebih cantik dari Gu Qingcheng. Setelah melihat wanita ini dalam halusinasi, pendapat Hansen berubah. Dia bahkan tidak berpikir Gu Qingcheng bisa menandingi kecantikan dan keanggunan wanita di dalam ilusi ini. Kecantikannya tidak membuat Hansen terkejut. Dia telah melihat banyak wanita cantik. Meskipun mereka tidak secantik wanita dalam ilusi ini, banyak wanita cantik memancarkan perasaan yang berbeda. Hansen sudah melewati usia untuk bisa menentukan siapa yang baik dan siapa yang buruk dengan mengukur penampilan mereka. Alasan dia terkejut adalah karena wanita ini terlihat sangat familiar. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Lebih tepatnya, wanita ini tampak seperti seseorang yang sangat dikenal Hansen. Alis dan matanya membuat Hansen memikirkan seseorang yang dikenalnya. Itu membuat Hansen merasa seolah-olah dia sedang melihat wajah Bauer. Ya, alis wanita ini sangat mirip dengan Bauer, tetapi Bauer memiliki wajah cantik yang imut dan menggemaskan. Wanita ini terlihat dewasa dan cantik. Tubuhnya tidak seperti Bauer, tapi wajahnya jelas mengingatkan. Hati Hansen terasa sedikit tergoda. Setelah melihat wajahnya, Hansen bisa tenang dan tidak terbebani oleh kekuatan mental korosif yang menyerangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pedang bisa menggunakan wajah yang begitu familiar? Apa aku baru saja membayangkan semua ini?
Apakah aku membayangkan seperti apa wajah Bauer setelah tumbuh dewasa? Hansen terkejut, tapi dia tidak berpikir itu mungkin. Kehendaknya belum sepenuhnya hancur, dia tidak bisa memiliki bayangan hati di sana. Wajah wanita itu pastilah pantulan dari pedang. Alis wanita di gambar itu mengernyit. Dia tampak sedih, itu membuat orang ingin mengasihaninya. Wanita itu memandang Hansen seolah-olah dia sedang bernyanyi dan berkata, pemikiran 1 inci, lalu abu-abu 1 inci. Itu hanya ilusi, tetapi Hansen bisa mendengar suara wanita itu dengan keras dan jelas. Suara yang luar biasa itu bergema di otaknya. Itu terus bergema, itu semakin keras. Suara itu memiliki perasaan kehilangan yang mendalam. Saat dia bernyanyi lebih keras, kehendak Hansen mengikuti gema. Dia tidak bisa mengontrol emosinya. Tak lama kemudian, dia mulai menangis. Hansen menatap wajah wanita itu. Hanya dengan melakukan itu dia bisa melihat bayangan Bauer dan keinginannya tidak dihancurkan. Gema otaknya seperti gelombang gila. Itu menciptakan banyak gelombang di hatinya. Jantungnya terus-menerus diserang. Qin Bai, Jia Shizhen, dan yang lainnya melihat Hansen menangis. Mereka merasa tidak enak dan terkejut karenanya. Apakah Hansen akan dimakan oleh pedang itu? Qin Bai dengan gugup bertanya. Meskipun dia ingin menonton tarian Hansen, dia takut sesuatu yang lebih buruk terjadi padanya. Tentu saja, tidak ada yang bisa menjawabnya. Jia Shizhen dan Tousan Millerich juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hansen tidak hilang, kata Jia Shizhen dengan ketidakpastian. Dia bisa bertahan sedikit lebih lama. Bab 3202, Subscribe Penatua. Orang tidak dilahirkan dengan kemauan keras. Meskipun beberapa orang dilahirkan dengan tekad yang lebih kuat, itu tidak bisa lebih kuat. Elit sejati memperoleh pengalaman melalui kegagalan berulang. Itu memungkinkan hati mereka menjadi lebih kuat. Semakin sering mereka gagal, semakin kuat hati mereka. Tentu saja, banyak orang tidak siap untuk menjalani pelatihan seperti itu. Mereka dengan mudah menyerah di bawah penderitaan hebat yang dapat ditimbulkan oleh kegagalan berulang. Mereka akan kehilangan diri mereka sendiri dan menjadi orang yang tidak pernah istimewa atau sesuatu yang besar dalam hidup. Hansen telah mengalami masalah terus-menerus. Tidak diketahui berapa kali dia hampir mati. Dia telah banyak berhasil dan banyak gagal. Hatinya telah dilatih melalui banyak krisis. Meskipun tidak ada yang bisa mengatakan bahwa tekadnya lebih stabil daripada tekad orang lain, di dunia ini, hanya sedikit hal yang benar-benar dapat menggerakkan keinginannya. Meskipun tekad bayangan pedang lebih kuat darinya, itu tidak dapat membuat Hansen cukup membungkuk untuk patah. Seorang pria dan pedang dibekukan di sana. Wanita di kepala Hansen terus mengulangi kalimat itu, pemikiran 1 inci, lalu abu-abu 1 inci. Kekuatan mental yang kuat terus meningkat. Tetap saja, tekanan yang menumpuk tidak cukup untuk membuat tekad Hansen menekuk dan patah. Pikiran pedang itu seperti ombak besar di laut yang mengamuk. Gelombang itu sangat kuat, tetapi keinginan Hansen seperti sepotong karang. Terumbu karangnya kecil, tapi laut dan ombak masih tidak mampu memecahkannya. Pedang apa ini? Ini memiliki tekad yang menakutkan. Aku khawatir itu mungkin sekuat pemimpin Aula Dewa, tapi ini hanya pedang. Hati Hansen melonjak. Dia tidak berani terlalu memikirkan banyak hal. Dia hanya bertahan dalam pertempurannya melawan pikiran pedang. Sekarang, Hansen sedang menunggangi harimau. Setiap kali hatinya ingin menyerah dan melepaskan pedang perunggu, pikiran pedang menyerangnya lebih keras dan memaksanya untuk kalah lebih cepat. Karena itu, Hansen tidak punya pilihan selain melanjutkan. Dia tidak bisa mengambil risiko berhenti. Banyak gelombang musik menyerang tekad Hansen. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia sedang dipotong oleh pisau es atau hangus oleh api yang mengamuk. Dia tahu jika dia memilih untuk menyerah, rasa sakitnya akan hilang. Dia hanya perlu dikendalikan dan dipaksa menari sekali. Dengan begitu, dia bisa lepas dari rasa sakit yang tak henti-hentinya. Hansen tidak menginginkan itu. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu ketika suara ilusi berhenti. Wanita itu memandang Hansen dengan aneh sebelum tiba-tiba menghilang. Hansen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah kosong. Dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan besar, tetapi pertarungan mental semacam itu membutuhkan lebih banyak energi daripada pertarungan biasa yang akan menyebabkan dia berdarah. Cahaya pedang-pedang perunggu menjadi redup. Itu tampak seperti awalnya. Hansen menariknya dengan tangannya. Pedang perunggu disingkirkan dari tanah. Pedang perunggu tidak lagi melawannya, tetapi itu tidak sesuai dengan keinginan Hansen. Itu adalah benda mati tanpa jiwa. Hansen mencabut pedangnya, kata Qin Bai dengan gembira. Dia merasa bahwa Hansen jauh lebih kuat daripada gurunya. Bahkan Tousan Millerich telah berubah menjadi sesuatu yang aneh oleh pedang itu. Jika Hansen mampu menahannya, jelas Hansen lebih kuat. Jia Shizhen dan Tousan Millerich kuat. Mereka tampak bahagia saat berkata, Tuan Han benar-benar karakter yang seperti dewa. Bahkan senjata-senjata ini harus berjanji setia dan taat kepadamu. Hansen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya mengeluarkan pedang dari tanah. Aku tidak benar-benar membuatnya menurutiku. Itu mungkin milikku sekarang, tetapi itu tidak akan mendengarkan aku. Ini seperti pedang sampah. Kenapa bisa seperti itu? Jia Shizhen dan Tousan Millerich bingung. Hansen mencoba mengendalikan pedang perunggu, tetapi pedang perunggu itu tidak bergerak. Itu tidak semarak seperti pedang batu zamrud atau pedang besar berlian. Itu hanya pedang perunggu biasa. Sementara beberapa dari mereka memeriksanya, tiba-tiba terasa seolah-olah ruang di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Senjata di dekatnya dan di kejauhan bergetar. Di ruang angkasa, kuil dewa yang aneh mulai muncul.
Kuil dewa itu sangat aneh. Batu batanya terbuat dari palu perang, dan atapnya terbuat dari pedang dan pisau. Dindingnya terbuat dari tombak panjang. Halaman alun-alun dibangun dari perisai. Seluruh kuil dewa itu terdiri dari segala macam senjata yang berbeda. Itu seperti gudang senjata yang besar, aneh, dan berantakan. Ekspresi di wajah Jia Shizen dan Tousan Milerich berubah. Kuil dewa yang muncul di sana pasti milik God Chaos Party. Itulah satu-satunya yang ada di alam itu. Han Sen melihatnya. Dia melihat tanda kuil dewa yang aneh hanya memiliki 3 kata, kuil dewa senjata. Sebelum semua orang memeriksa kuil dewa senjata, pintu kuil terbuka. Bentuk baju zira raksasa, yang tingginya sekitar 30 kaki, keluar. Di belakang set baju besi raksasa, segala macam senjata aneh berbaris dan mengambang di belakangnya. Dari belakang, itu tampak seperti semacam cahaya Buddha. Han Sen menebak itu adalah dewa senjata kuil dewa senjata. Dilihat dari pengertian yang dia dapatkan darinya, itu mungkin sama menakutkannya dengan Ratu Pemenggalan Kepala. Di mana God Chaos Party menemukan begitu banyak elit menakutkan untuk menambah peringkat mereka. Pikir Han Sen. Han Sen tidak sepenuhnya yakin. Ada beberapa anggota God Chaos Party, tetapi tidak banyak anggota nyata. Ketika sampai pada anggota inti utama, jumlahnya bahkan lebih sedikit. Tidak banyak orang yang tahu tentang kuil dewa mereka. Di Soldier Knife Sky, hanya dewa senjata itu yang memiliki kuil dewa. Itu mungkin karena dia adalah anggota inti dari God Chaos Party. Dia harus menjadi salah satu dari 8 raja besar dari Partai Kekacauan Dewa, dan dia bertanggung jawab untuk mengatur Soldier Knife Sky. Mata dewa senjata bersinar dengan cahaya dewa. Sepertinya dia bisa melihat menembus alam semesta. Dia dengan dingin berteriak pada Han Sen, "Siapa kamu? Beraninya kamu menggerakkan pedang abu-abu? Apakah kamu ingin mati?" Han Sen dengan cepat menyadari. Ini disebut In's Grey Sword. Apakah karena puisi? Dewa senjata tampak dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan pisau besar dari gudang senjata di belakangnya. Dia menghadap Han Sen dan menebas ke arahnya. Cahaya pisau mengejutkan langit dan menembus ruang. Tiba-tiba datang ke arah Han Sen dengan kecepatan gila. Han Sen memegang In's Grey Sword. Dia menggunakan pedang seperti pisau. Dia menggunakan Tit Knife Fang untuk menyerang pisau raksasa yang digunakan dewa senjata setinggi 30 kaki untuk melawannya. Kaca. Han Sen tidak merasakan kekuatan apapun. In's Grey Sword, yang terlihat seperti potongan yang tidak berguna, berperilaku seolah-olah sedang mengiris tahu. Itu memotong pisau besar dewa senjata menjadi potongan-potongan kecil. Pedang ini tidak mengaktifkan kekuatannya. Aku hanya menggunakan ketajaman pedang, namun aku dapat memotong senjata pengorbanan roh dewa pemusnahan dengan itu. Ini benar-benar menakutkan. Han Sen sangat terkejut. Han Sen tidak bisa membayangkan kekuatan macam apa yang bisa dilepaskan pedang ini jika dia melepaskan semua kekuatannya. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Wajah dewa senjata berubah. Dia melihat In's Grey Sword di tangan Han Sen dengan kaget. Dia memakai baju besi. Sementara dia tampak tanpa emosi, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dewa. Itu membuktikan betapa terkejutnya dia. Dewa senjata dengan dingin menatap Han Sen dan berkata, "Biarkan In's Grey Sword pergi, dan aku akan menyelamatkan hidupmu." Qin Bai berteriak, "Kamu tidak masuk akal. Pisaumu dipatahkan oleh Han Sen. Kamu harus menjadi orang yang memohon agar hidup kamu diampuni." Setelah mendengar itu, dewa senjata mengalihkan perhatiannya ke Qin Bai. Saat dia menatap bocah itu, Qin Bai bersembunyi di belakang baur. Han Sen memandang dewa senjata dan berkata, "Pedang ini bukan milikmu. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menyuruhku untuk meletakkannya?" Dewa senjata menjawab, "Terserah. Kamu tidak menghormati In's Grey Sword. Karena itu, kamu harus mati. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika kamu sangat ingin mati, maka kamu bisa pergi ke neraka." Dia meledak dengan cahaya dewa saat tombak bersinar di gudang senjata di belakangnya. Bab 3203 Pedang Memotong Dewa Senjata, Subscribe Penatua. Tombak seputih salju terbang keluar dari gudang senjata di belakang dewa senjata. Itu mendarat di depan dewa senjata. Kedua tangannya mencengkeram tombak panjang itu. Pikiran tombak panjang tombak itu terbang ke langit. Han Sen dan yang lainnya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka saat gunung dan ladang di sekitarnya mulai bergetar. Barang-barang pecah di mana-mana. Senjata tipe tombak di tanah meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ini melepaskan banyak lampu tombak yang mengejutkan langit. Mereka semua menuju tombak panjang di tangan dewa senjata. Tombak panjang menyerap kekuatan langit yang penuh dengan tombak. Cahaya dewa tombak tumbuh semakin kuat. Tubuh dan api tombak seputih salju berubah menjadi hitam. Itu seperti cahaya tombak api bertinta menembus ruang. Itu berguncang di sepanjang tubuh tombak. Kekuatan dunia yang menghancurkan. Han Sen sedikit terkejut, tapi dia langsung bereaksi. Ras Gen Soldier Knife Sky agak aneh. Mereka bukan ras Gen murni. Zona penyangga antara dua alam semesta sedikit dinodai oleh alam semesta Geno. Meskipun efeknya minimal, banyak kekuatan ras Gen tombak telah berkumpul di atas tombak besar dewa senjata sehingga tombak itu dapat memaksa dan menghancurkan dunia. Hancurkan dunia tombak bunuh. Dewa senjata dengan dingin berteriak. Ujung tombak besar di tangannya menciptakan cahaya dingin yang dengan liar menuju Han Sen. Cahaya itu cepat, kejam, dan akurat. Kekuatannya sangat terfokus. Itu memiliki fitur menakutkan yang membuatnya tampak tidak bisa dihancurkan. Pedang Han Sen tidak aneh. Pedang abu-abu Ins langsung bertemu dengan ujung tombaknya. Melihat pedang abu-abu Inci hendak mengenai ujung tombak, ujung cahaya emas tombak itu tiba-tiba terbelah.
Itu menciptakan hujan meteor dengan banyak bintang. Mereka menutupi Hansen dari atas ke bawah dan memblokir setiap kemungkinan jalan yang bisa dia manfaatkan untuk menghindari serangan. Hansen mengerutkan kening. Sutra darah nadi dan sutra kuning Suan dicetak bersama. Mereka menghancurkan dunia. Pedang abu-abu inci di tangannya patah dan menebas. Kaca. Cahaya tombak dihancurkan oleh pedang abu-abu inci. Pada saat yang sama, tombak besar yang telah mengumpulkan kekuatan ras gen tombak yang tak terhitung jumlahnya telah rusak. Hansen terkejut tentang seberapa kuat pedang abu-abu inci itu. Kekuatan Breakwald-nya bukan hanya kekuatan menyerang, namun bisa mematahkan tombak besar Breakwald. Itu jelas diuntungkan oleh seberapa tajam pedang abu-abu inci itu. Tidak heran itu adalah pedang yang digunakan tuannya, kata Dewa Senjata pada dirinya sendiri. Matanya juga terlihat lebih cerah. Tangannya terbuka lebar, persenjataan di punggungnya bersinar, semua senjata mulai bersinar. Pisau, tombak, pedang, tombak, kapak, ono, kait, trisula, dan berbagai senjata lainnya berkedip dengan cahaya dewa yang mengejutkan. Seluruh lautan senjata yang menghuni Soldier Knife Sky bersinar dengan cahaya yang memesona. Semua cahaya itu mengalir untuk mengilhami susunan persenjataan di belakang dewa senjata. Ada banyak jenis senjata di dalam gudang senjata itu. Seluruh ras gen senjata Soldier Knife Sky tampak seolah-olah mereka telah dipanggil oleh dewa. Mereka semua memberikan kekuatan mereka pada persenjataan. Kekuatan itu bukan kekuatan semua ras gen, tapi itu seperti dunia mini Soldier Knife Sky. Semua makhluk di dunia meminjamkannya sebagian dari kekuatan mereka. Seberapa menakutkan kekuatan yang telah terkumpul ini. Armor yang dipakai dewa senjata di bawah kekuatan menakutkan itu mengalami beberapa perubahan. Itu berubah menjadi hitam pekat. Api hitam menakutkan menyala di atasnya. Itu seperti ruang yang terbakar di sampingnya. Hansen tampak agak redup. Dia berbicara kepada Jia Shizen dan Tousan Millerich, mengatakan, kalian keluarkan putra mahkota dari sini untuk saat ini. Aku akan menangani semuanya di sini. Dewa senjata telah meminjam kekuatan dunia, jadi dia tahu dia tidak boleh meremehkannya. Bahkan jika Hansen tidak takut, dia takut kekuatan pertempuran memiliki efek buruk pada Qin Bai. Tuan Han, utamakan keselamatan. Tousan Millerich berteriak. Dia mengambil Qin Bai, merobek ruang, dan menghilang. Jia Shizen ingin mengambil Baoer, tetapi gadis itu dengan cepat melompat ke bahu Hansen. Jadi, dia terbang sendirian. Mereka kuat, tetapi mereka hanya sekuat manusia. Jika mereka tidak bergabung dengan roh dewa, tidak ada yang berani melawan elit roh dewa. Dewa senjata tidak peduli dengan makhluk kecil yang melarikan diri dari tempat kejadian. Yang dia pedulikan hanyalah pedang abu-abu inci. Tampaknya pedang itu sangat berarti baginya. Pergi ke neraka. Dewa senjata membuka tangannya. Persenjataan di belakangnya hancur. Mereka berubah menjadi 100 jenis senjata yang berbeda. Setiap senjata memiliki kekuatan Breakwald yang menakutkan. Semua itu untuk Hansen. Mata Hansen membeku. Kekuatan Breakwald meledak. Pedang abu-abu inci di tangannya ditebas. Tiba-tiba, dia mematahkan beberapa senjata. Tidak peduli seberapa tajam pedang abu-abu inci itu, mematahkan senjata besar itu pasti akan memakan waktu. Pada saat dia memecahkan beberapa senjata, sisa senjata telah mencapai tubuh Hansen. Boom! Tubuh Hansen tiba-tiba berubah menjadi bayangan putih. Dia tampak seperti roh dewa dengan tubuh semi-transparan yang memiliki cahaya putih yang bisa meledak. Kekuatan tubuhnya bergerak. Senjata dengan kekuatan Breakwald menebas mode roh dewa Super Hansen. Itu seperti mereka turun di atas kapas. Mereka hanya membuat roh dewa super masuk. Mereka tidak merusak wujudnya. Hansen menggunakan pedang abu-abu inci untuk melindungi Baoer di bahunya. Sepertinya tidak semua kekuatan Breakwald dapat merusak roh dewa superku. Level dewa bulan tidak sebanding dengan dewa senjata ini. Hati Hansen terasa jauh lebih aman. Dia melihat semua senjata jatuh ke tubuhnya sementara tubuhnya bersinar dengan cahaya dewa yang mengguncang mereka semua. Apa? Melihat langit yang penuh terbang dan menari pecah berkeping-keping, wajah dewa senjata tampak sangat terkejut. Itu adalah kekuatan yang luar biasa kuat untuk disaksikan. Dia hanya melihat pemimpin partai kekacauan dewa melakukan sesuatu yang sebanding. Hansen tampak dingin, pedang abu-abu inci di tangannya bergerak. Dia tiba-tiba merobek ruang dan membuat diri raksasa berbaju besi dewa senjata terbelah menjadi dua. Tanpa aturan alam semesta yang menekan, aku merasa luar biasa. Sepertinya mode Super God Spiritku masih lebih kuat dari kekuatan Breakwald. Hansen merasa sangat baik. Tanpa batasan dan dikombinasikan dengan kekuatan tempurnya, mode Super God Spirit bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh Annihilation God Spirit. Dia hanyalah seorang pemula dalam hal kekuatan Breakwald. Ketika berbicara tentang kemajuannya dengan kekuatan Breakwald, bisa dikatakan dia tidak sebagus Dewa Senjata. Kekuatan Blood Pulse Sutra dan Swan Yellow Sutras Breakwald tidak fokus pada pertempuran, jadi mereka tidak seefektif Hansen menggunakan mode Super God Spirit-nya. Tubuh Dewa Senjata berubah menjadi cahaya bintang, dan dia menghilang. Tentu saja, dia tidak mati. Hansen tahu tubuh aslinya masih di kuil dewa yang dilahirkan kembali. Jika basis dewa masih ada, itu tidak akan pernah mati. Ketika dia melihat kuil Dewa Senjata, tubuh Hansen langsung berteleportasi ke dalamnya. Dewa Senjata berada di tengah respawn di atas altar. Aku membutuhkan lebih banyak pangkalan dewa. Terima kasih atas kebaikan kamu. Hansen mengangkat pedang abu-abu inci dan menebasnya ke arah altar tubuh Dewa Senjata. Kekuatan roh dewa super putih menghasilkan cahaya pedang. Itu seperti pisau yang bisa membunuh langit. Itu membuat altar dewa dan Dewa Senjata yang diregenerasi menjadi dua.
Cahaya pedang yang kuat memotong seluruh kuil menjadi dua. Jia Shizhen dan Tousan Milerich mengantar Qin Bai ke pertemuan dengan Jian Bugu. Mereka melihat ke belakang dan melihat cahaya pedang datang dari kuil dewa yang aneh dan meledak ke langit, membelah kuil dewa senjata raksasa menjadi dua. Itu hancur seperti gunung. Tanah dan pegunungan di dekatnya berguncang. Bab 3204 Dewa Dua Momen, Subscribe Penatua. Rasgen pemusnahan roh dewa pemusnahan dewa senjata. Punya roh Tuhan, menemukan basis dewa pemusnahan. Pengumuman itu terdengar di otak Hansen. Itu membuatnya bahagia. Bersamaan dengan basis dewa Annihilation, dia menerima roh dewa senjata. Dia mengumpulkan basis dewa Annihilation dan melihat ke dalam Sea of Soul-nya. Dia melihat dewa senjata di dalam laut jiwanya sebagai roh dewa. Kalau begitu, ini berarti aku punya dua dewa senjata, kata Hansen dengan gembira. Hansen, kenapa kamu di sini? Selanjutnya, kamu menghancurkan kuil dewa senjata. Kamu membunuh salah satu dari 8 dewa senjata Raja Langit. Apakah kamu tidak ingin hidup? Bahkan jika kamu tidak ingin hidup, jangan membahayakan Guru Bauer. Hansen mendengar suara yang dikenalnya. Dia melihat seorang pria kertas berlari ke arahnya. Dia seukuran tangan. Dia pergi ke Hansen, menghentak sambil berteriak. Ada banyak ras gen roh dewa di Partai Dewa Kekacauan, jadi apakah penting jika aku melenyapkan satu atau dua? Hansen tertawa. Tidak ada hukum alam semesta yang menghambatnya di sana. Ergo, dia tidak takut pada siapapun. Di alam semesta kerajaan, dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya dalam pertempuran. Dia juga tidak bisa bertarung lama. Hal-hal berbeda di sana. Orang kertas itu jelas Rocky D. Mendengar Hansen mengatakan apa yang dia lakukan, dia merasa lebih kesal. Kamu membunuh anggota biasa, jadi itu bukan masalah besar. Ini adalah salah satu dari 8 Raja Langit. Itu adalah dewa senjata. Dia bertugas menjaga Soldier Knife Sky, anggota inti yang penting. Jika dia meninggal, pemimpin kita akan sangat terkejut. Aku sangat menyarankan kamu untuk mengeluarkan Bauer dari Soldier Knife Sky sekarang juga. Baik, aku akan membiarkan kamu menangani hal-hal sebagai pengganti aku. Hansen tidak mengejar pertarungan lagi dengan Partai Kekacauan Dewa. Bahkan pemimpin Aula Dewa tidak bisa menyingkirkan pesta kekacauan dewa. Ini jelas merupakan masalah besar. Alasan dia setuju dengan pemimpin Aula Dewa untuk datang dan memeriksanya adalah karena dia menginginkan basis dewa. Sekarang, dia baru saja berhasil mendapatkan basis dewa Annihilation lainnya. Dia tidak perlu pergi lebih jauh. Dia tidak ingin menjadi anti kambing hitam dari roh dewa. Dia menggunakan teleportasi galaksi untuk mencapai Jian Bugu dan yang lainnya. Kekuatan di tubuhnya kemudian meledak. Dia membawa mereka ke pintu keluar Soldier Knife Sky. Setelah itu, dia melihat ke Soldier Knife Sky dan keluar dari area tersebut. Kembali ke alam semesta kerajaan, Hansen merasa seolah-olah dia telah dirantai dan diikat. Dia merasa sangat tidak nyaman. Rasanya seperti menghabiskan banyak tenaga untuk melakukan tugas-tugas terkecil saja. Rasanya lebih baik tidak memiliki beban apapun, kata Hansen sambil menghela nafas sedih. Dia mengirim Qin Bai dan yang lainnya pergi. Hansen pergi ke kamarnya dan mengenakan Sky King Crown-nya. Dia kembali ke kuil dewa kekayaannya. Dia meletakkan pangkalan dewa di salah satu sub-aula. Saat ini terjadi, aula sub menunjukkan beberapa perubahan yang membalik langit dan tanah. Ada altar dewa, meja dewa, dan kompor dewa. Hansen merasa aneh karena tidak ada dewa senjata yang jelas. Apakah itu berarti setelah aku mengambil roh dewa, pangkalan dewa menjadi kosong? Pikir Hansen. Setelah dia merenungkannya lagi, itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dia berikan. Jika ini adalah basis dewa yang kosong, apakah itu berarti aku dapat mengizinkan Dewa Momen menggunakan basis dewa ini? Hansen mencoba memanggil roh Dewa Momen Dewa dan memasukkannya ke pangkalan dewa. Tentu saja, momen roh dewa-dewa dapat memasuki pangkalan dewa. Itu memungkinkan seluruh sub-aula bermandikan cahaya dewa. Altar emas memiliki patung dewa-dewa momen. Ini benar-benar berfungsi. Hansen sangat senang. Setelah momen roh dewa-dewa menerima tubuh dewanya, dia berjalan menuruni altar dewa. Dia berlutut di depan Hansen dan berkata, saat ini menyapa Tuan Dewa Kekayaan. Hansen merasakan banyak kekuatan memasuki mahkota Dewa Langitnya. Kekuatan mahkota Dewa Langit meningkat pesat. Itu harus naik setidaknya 20%. Jelas, roh Dewa Momen Dewa telah menjadi lebih kuat. Dia lebih kuat dari Ratu Pemenggalan di kuil Dewa Kekayaan. Aku bertanya-tanya Dewa Momen mana yang sebenarnya. Apakah itu milikku atau yang berada di dalam Aula Geno? Hansen diam-diam sangat gembira. Setelah Dewa Momen menetapkan barang-barangnya, Hansen melihat kekuatan dewanya. Dia, Bauer, dan Feng Yin mencapai peringkat tinggi dalam pertarungan dewa. Mereka menerima banyak kekuatan basis dewa untuk kuil Dewa Kekayaan. Mereka seharusnya bisa membuat basis dewa. Setelah pergi ke sub-aula kosong lainnya, Hansen dapat membuat basis dewa baru. Hati Hansen melonjak. Sub-aula yang dia masuki telah mengalami beberapa perubahan besar. Altar dewa mengambang di udara, dan meja dewa naik bersamanya. Kompor dewa mulai terbentuk. Pangkalan dewa kelas hancur telah selesai. Setelah semuanya selesai, kuil dewa mengeluarkan suara dewa yang aneh. Apakah hanya kelas hancur? Tidak bisakah aku membuat basis dewa tingkat yang lebih tinggi? Hansen bertanya dengan cemberut. Kekuatan dasar Tuhan tidak cukup. Basis dewa tingkat yang lebih tinggi tidak dapat dibuat. Suara kuil dewa terdengar lagi sebagai jawaban atas pertanyaannya. Hansen hancur oleh kekecewaan ini.
Setelah bekerja sangat keras begitu lama, dia hanya bisa menghasilkan basis dewa kelas hancur. Tidak heran jika para roh dewa naik level dengan sangat lambat, meskipun bisa berlatih selama miliaran tahun. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan basis dewa yang dia butuhkan untuk membuat basis dewa menjadi kelas Annihilation. Sepertinya menghancurkan kuil dewa untuk mendapatkan basis dewaku akan lebih cepat, pikir Hansen. Dia direncanakan untuk mengejar pesta kekacauan dewa lagi. Di kuil Dewa Momen mengerutkan kening. Ketika patung Dewa Momen muncul di kuil Dewa Kekayaan Hansen, jantungnya melonjak gila-gilaan. Apa yang terjadi? Bagaimana sesuatu bisa membawa begitu banyak keresahan di hati Tuhanku? Saat Tuhan berkata pada dirinya sendiri, dia tidak bisa mendeteksi dari mana inti kerusuhan ini berasal. Pada saat yang sama, di God Chaos Party, Rocky berlutut di dalam aula. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Rocky, kamu adalah seorang menteri. Bagaimana kamu mengikuti hal-hal? Kuil Ratu Pemenggalan telah dihancurkan cukup lama sekarang, dan kamu belum dapat menangkap pembunuh yang menghancurkan kuil dewa. Sekarang, seseorang memotori seluruh wilayah milik Partai Kekacauan Dewa. Apa yang dia lakukan? Yah, dia menghancurkan kuil dewa senjata di Soldier Knife Sky. Menteri tidak berguna. Kamu mungkin juga berhenti. Seorang pria kuat sedang duduk di singgasana yang tinggi, tetapi dia tidak berbicara. Dia hanya dengan tenang menatap Rocky yang berlutut di depannya. Orang yang berbicara adalah Dewa Jahat Delapan Lengan. Rocky tidak mengangkat kepalanya saat dia dengan dingin berkata, mengenai Pemenggalan Ratu, akulah yang tidak berguna. Tapi aku hanya bertanggung jawab atas urusan luar negeri. Aku hanya berurusan dengan hal-hal di luar. Apapun yang terjadi di Soldier Knife Sky tidak ada hubungannya denganku. Jika bukan kamu, Menteri Luar Negeri tidak berguna, bagaimana mungkin tidak ada berita tentang musuh yang menyerang Soldier Knife Sky? Jika ini bukan salahmu, lalu salah siapa? Delapan lengan Dewa Jahat dengan dingin mendengus. Rocky tidak melanjutkan penjelasannya. Sepertinya dia meremehkan apa yang dia coba katakan. Dewa Jahat Delapan Lengan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi orang kuat di atas tahta mulai berbicara. Baiklah, Rocky adalah salah satu anggota pendiri God Chaos Party. Dia tidak pernah melakukan hal buruk. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tidak perlu melanjutkannya. Ya, Guru. Delapan lengan Dewa Jahat buru-buru membungkuk dan mundur. Pria kuat itu menatap Rocky sambil dengan dingin bertanya, Rocky, mengapa pembunuh yang menghancurkan kuil Dewa Senjata masih buron? Mengapa dia belum terbunuh? Kata-katanya tidak kejam, tetapi tetap membuat orang merasa tertekan. Rocky mengangkat kepalanya untuk menjawab. Puan Pemimpin, orang yang menghancurkan kuil Dewa Pemenggalan Kepala adalah anggota kuil Dewa Kekayaan. Aku ingin mencari tahu lebih banyak tentang kuil Dewa Kekayaan ini, jadi itu sebabnya aku belum menindak pelakunya. Pria kuat itu mengangguk. Aku mengerti, tetapi kamu tidak perlu mengejar ini lebih jauh. Bunuh orang itu. Berapa lama yang kamu butuhkan? Jantung Rocky melonjak. Dia harus berkata, tolong beri aku 3 hari lagi, Tuan Pemimpin. Bab 3205 Sejarah di Balik Pedang Abu-Abu Sejengkal. Hansen dan Bauer dengan senang hati menikmati hotpot. Tiba-tiba, sesuatu bergetar di dalam tas pinggang di pinggang Bauer. Bauer membukanya. Sebuah buku melompat keluar darinya. Halaman-halaman itu dengan cepat membuka dan membalik dirinya sendiri sampai bentuk siluet manusia hitam melompat ke atas meja. Itu menunjuk ke Hansen dan berteriak, Hansen, Hansen, tidak bisakah kamu tinggal di rumah saja? Mengapa kamu harus pergi ke Soldier Knife Sky untuk membunuh Dewa Senjata? Apakah kamu memiliki keinginan kematian atau sesuatu? Sekarang, pemimpin sementara telah menugaskan aku untuk membunuh kamu dalam 3 hari ke depan. Apa yang harus aku lakukan? Tidak perlu terburu-buru, kata Hansen sambil tersenyum. Kamu adalah seorang pria terhormat. Bagaimana kamu bisa begitu kasar dan tergesa-gesa? Huff. Rocky dengan dingin mendengus dan berkata, pemimpin telah menuntut agar kamu dibunuh. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Bagaimana aku bisa tahu apa yang harus aku lakukan? Mengapa kamu tidak memikirkan jalan keluar dari ini? Hansen bertanya sambil tersenyum. Mengapa aku harus menghapus pantat kamu untuk kamu? Rocky dengan dingin membalas. Kalau begitu, sebaiknya kamu datang saja dan bunuh aku, kata Hansen sambil membuka telapak tangannya. Rocky sangat marah. Dia dengan marah berkata, jangan mengira aku tidak akan berani membunuhmu. Jika bukan karena Tuan Bauer, aku akan membunuhmu 10.000 kali sekarang. Setelah dia selesai melakukan ventilasi, Rocky berkata, apapun yang terjadi, aku harus memohon agar kamu tidak meninggalkan tembok kota Tembok Giok. Kerajaan Qin memiliki 4 roh dewa pemusnahan yang melindungi tempat itu, dan 2 kuil dewa kelas pemusnahan ada di kota ini. Jika kamu tetap berada di dalam kota Tembok Giok, anggota Partai Kekacauan Dewa tidak akan mencoba membunuh kamu. Mereka hanya ingin melakukan sesuatu padamu. Kamu tetap membuka mata mulai sekarang, dan jangan biarkan Tuan Bauer terluka. Petik 2. Oke, Hansen dengan cepat setuju. Dia memandang Rocky dan berkata, bagian aku tidak menjadi masalah di sini. Bagaimana kamu berharap untuk menavigasi urusan kamu sendiri? Aku ingin kamu berperan dalam akting dengan aku, jawab Rocky. Kita perlu menakut-nakuti pemimpin sehingga dia tidak akan mengirim orang ke kota Tembok Giok untuk berurusan denganmu. Itulah bagaimana kita bisa menjaga Guru Bauer tetap aman. Apa yang harus aku lakukan? Hansen bertanya. Apakah kamu tidak mengambil pedang abu-abu inci dari Soldier Knife Sky? Rocky melihat pedang perunggu yang menempel di pinggang Hansen.
Seseorang telah menjadikan Hansen sebagai sarungnya, jadi pedang abu-abu inci diikatkan ke pinggangnya. Aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu. Apa pedang abu-abu inci ini? Setelah aku mengumpulkan pedang ini, mengapa Dewa Senjata memutuskan untuk muncul dan mengklaim bahwa dia ada di sana untuk melindungi pedang itu? Hansen benar-benar ingin tahu cerita asal-usul pedang. Wanita dalam pedang itu tampak seperti baur. Rocky dengan serius berkata, pedang abu-abu inci adalah pedang pemimpin. Jantung Hansen melonjak, mendorongnya untuk dengan cepat bertanya, apakah itu pemimpin yang bertanggung jawab sekarang atau pemimpin dari zaman dahulu? Tentu saja itu milik pemimpin lama, kata Rocky sambil mengangkat bibirnya. Itu adalah pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin saat ini hanya sementara memegang posisi. Dia tidak lebih dari seorang pelayan. Hansen terkejut. Pedang ini adalah pedang pemimpin Partai Kekacauan Dewa, tetapi pemimpin itu hampir menghancurkan Aula Geno. Tidak heran pikiran pedang-pedang itu sangat menakutkan. Mengapa wanita dalam pedang itu terlihat seperti Bauer? Apakah Bauer pemimpin Partai Kekacauan Dewa dilahirkan kembali? Rocky melihat pedang abu-abu inci. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menarik pedang itu keluar, tapi kurasa aku benar dengan asumsi kamu tidak bisa mengaktifkannya. Benarkah? Kamu benar, kata Hansen sambil mengangguk. Setelah dia tiba di rumah, dia telah mencoba banyak metode. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa mengaktifkan pedang abu-abu inci. Namun, pedang itu tidak bisa dihancurkan. Itu sudah sangat kuat di tangannya. Tentu saja, In's Grey Sword adalah pedang terbaik di alam semesta, kata Rocky. Bahkan langit yang penuh dengan roh dewa akan takut akan hal itu. Selain Master Leader, tidak ada yang bisa menggunakannya. Tidak ada yang memiliki apa yang diperlukan. Jika sekuat itu, bagaimana bisa secara acak berakhir di Soldier Knife Sky? Hansen mencoba yang terbaik untuk mengekstrak informasi. Jika bukan karena pemimpin, Rocky hanya berbicara setengah dari apa yang akan dia katakan. Dia tiba-tiba menjadi waspada dan berhenti. Dia memandang Hansen dan berkata, kamu tidak perlu tahu itu. Plus, pedang ada di tangan kamu sekarang. Kami hanya perlu membuat pemimpin sementara percaya bahwa kamu dapat menggunakan pedang abu-abu inci. Lakukan itu, dan aku pikir kamu akan baik-baik saja. Tidak peduli seberapa berani dia tidak akan mencari masalah denganmu. Bisakah kamu mengaktifkan pedang abu-abu inci? Hansen bertanya. Rocky memandangnya dengan jijik. Tentu saja tidak. Jika aku bisa, dia akan percaya apa yang aku katakan kepadanya. Hansen mengerti apa yang coba dikatakan Rocky. Dia tertawa dan bertanya, jadi, bagaimana aku bisa bertindak denganmu dengan cara membuatnya percaya bahwa aku bisa menggunakan pedang abu-abu inci? Rocky ragu-ragu. Dia menatap Bauer dan segera melihat kembali ke Hansen, aku punya cara untuk membuatnya percaya cerita itu, tetapi kamu harus melakukan satu hal. Apa? Hansen bertanya. Tubuh Rocky yang tampak seperti kertas melompat ke bahu Hansen. Dia pergi ke sebelah telinganya dan berbisik, jangan biarkan Tuan Bauer menggunakan pedang abu-abu inci atau akan ada bencana yang tidak pernah kamu bayangkan. Kenapa? Hansen tampak aneh. Dia pikir pemimpin Partai Kekacauan Dewa terkait dengan Bauer. Lakukan saja apa yang aku katakan. Rocky tidak menjawab pertanyaan Hansen, tetapi dia memberikan pengingat terakhir. Ngomong-ngomong, jangan tinggalkan Jade Wall City dalam waktu dekat. Jika kamu melakukannya, rencana aku kemungkinan besar akan gagal. Aku tidak bisa berbohong kepada pemimpin. Setelah mengatakan itu, pria kertas itu tampak seperti kehilangan jiwanya. Itu jatuh dari bahu Hansen. Hansen mengambil kertas itu dan memasukkannya kembali ke dalam buku. Bauer mengambilnya dan mengerutkan kening. Berdasarkan perilaku Rocky, Bauer mungkin adalah pemimpin Partai Kekacauan Dewa yang terlahir kembali. Jika hal-hal seperti itu, Bauer bisa mengaktifkan pedang abu-abu inci. Dia bahkan tidak perlu bertindak. Dia bisa membiarkan Bauer menggunakannya. Rocky telah mengatakan bahwa Bauer tidak boleh menyentuh pedang abu-abu inci. Itu agak aneh. Bauer juga tampaknya tidak tertarik dengan pedang abu-abu inci. Jika itu adalah pedangnya dari kehidupan sebelumnya, dia akan mengingatnya. Hansen terus memikirkannya, berpikir itu semua sangat aneh. Dia tidak tahu apa-apa. Jadi, dia harus menuruti apa yang Rocky disuruh dia lakukan. Itu bukan masalah besar. Dia tidak berencana meninggalkan Jade Wall City. Masih ada 1 bulan lagi sebelum upacara pengorbanan tahunan Kerajaan Qin. Dia harus pergi ke kuil Alpha Kerajaan Qin dan melihat sumur baru. Setelah Rocky berbicara dengan Hansen, dia menghilang. Beberapa hari berikutnya sepi. Tidak ada yang terjadi. Hansen tidak tahu mengapa Rocky berbohong kepada pemimpin sementara. Selama tidak ada yang salah, ada kemungkinan 80% hingga 90% rencana itu akan berhasil. Partai Kekacauan Dewa kaget. Pemimpin Partai Kekacauan Dewa juga kaget. Bisakah Hansen menggunakan pedang abu-abu inci? Rocky mengenakan pakaian hitam. Dia berlumuran darah. Lengan kirinya hilang. Dia tampak pucat saat berkata, ya, Tuan. Lenganku dipotong oleh pedang abu-abu inci. Jika bukan karena bantuan In's Grey Sword, bagaimana mungkin manusia bisa menghancurkan kuil Dewa Senjata? Pedang abu-abu inci sedang digunakan oleh manusia, kata pemimpin Partai Kekacauan Dewa saat dia mengamati luka Rocky. Jangan bunuh Hansen dulu. Mari kita cari tahu dulu. Kali ini, tidak ada yang keberatan karena kata-kata di pedang abu-abu inci mematahkan keberanian mereka. Bab 3206 Perubahan Danau Cermin, Subscribe Penatua. Kembali ke alam semesta Geno, Linger duduk di bangku di Space Garden.
Dia meletakkan tangannya di atas rahangnya untuk menggendongnya dan menatap ke langit untuk melamun. Little Linger, apakah kamu merindukan Brother Yuhang? Seorang pria mendekatinya dengan senyum di wajahnya. Dia tersenyum pada Linger. Kakek Yuhang, kamu telah kembali begitu cepat. Linger menatap Wang Yuhang dengan terkejut. Wajah Wang Yuhang tampak redup. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu harus memanggilku Brother Yuhang. Kamu masih memanggil aku kakek. Apakah aku benar-benar setua itu? Tapi mereka bilang ayahku memanggilmu paman, kata Linger dengan kedipan matanya. Kami tidak berhubungan, jadi tidak masalah, kata Wang Yuhang. Hubungan kami tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu harus terus memanggil aku saudara Yuhang. Ngomong-ngomong, apakah Little Flower ada di sini? Di mana dia? Wang Yuhang bertanya. Kakak Little Flower bersama kakak Menger, kakak Nol, dan kakak Langit Kecil, jelas Linger. Mereka telah pergi ke luar langit. Mereka mendengar Mirror Lake memiliki sesuatu yang baru terjadi di sana. Luar biasa mereka menemukan sesuatu yang baru, kata Wang Yuhang sambil menggosok tinjunya. Aku tidak sabar untuk pergi ke dunia antimateri. Aku ingin melihat bagaimana keadaan Hansen. Setelah mengatakan itu, Wang Yuhang mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan Space Garden. Dia akan pergi ke Mirror Lake. Setelah mengambil 2 langkah, sebuah tangan meraih lengan bajunya. Kakak Yuhang, bisakah kamu membawaku ke langit luar? Aku ingin pergi melihat Mirror Lake juga. Linger menatap Wang Yuhang dengan wajah kasihan. Tidak mungkin, kata Wang Yuhang sambil menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu kecil, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke sana. Dia tidak ingin membawa putri ini ke tempat seperti itu. Jika sesuatu terjadi padanya, semua makhluk di Space Garden pasti ingin menggigitnya. Kakak Yuhang, apakah kamu tidak akan membawaku? Linger menatap Wang Yuhang dengan kesedihan di matanya dan berkedip. Aku ingin membawa kamu, tetapi itu akan terlalu berbahaya. Ada banyak makhluk menakutkan. Ark. Sebelum Wang Yuhang bisa menyelesaikannya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbalik seperti karakter besar dalam bahasa Mandarin. Linger duduk kembali di bangkunya, meletakkan tangannya di bawah rahangnya, dan menatap Wang Yuhang. Matanya bersinar. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membawaku. Jika kamu tidak membawa aku, kamu harus tinggal di sini dan bermain dengan aku. Baca hanya di daunnovel.com. Batuk, batuk, aku benar-benar sibuk. Aku tidak punya waktu untuk itu. Sekarang, tolong turunkan aku. Wang Yuhang berjuang dengan kata-katanya dan tubuhnya. Tidak ada yang dia coba yang bisa membantunya melarikan diri. Itu seperti tali tak terlihat yang mengikatnya. Bawa aku atau tetap di sini dan bermain dengan aku, kata Linger sambil tersenyum. Wang Yuhang tampak marah dan bertanya, Little Linger, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini padaku? Aku adalah kakekmu, Yuhang. Apakah ibumu tidak mengajarimu untuk menghormati orang yang lebih tua? Linger seharusnya menjadi anak yang baik, jadi berhentilah main-main dan turunkan aku. Ya, ibuku mengajariku untuk menghormati orang yang lebih tua, tetapi kamu mengatakan kamu adalah saudara Yuhang dan bukan kakek Yuhang, kata Linger sambil mengedipkan matanya. Baik, baik, baik. Aku akan bermain denganmu. Apa yang ingin kamu mainkan? Kakak Yuhang akan bermain. Wang Yuhang sangat marah, tetapi dia tidak bisa melawan. Dia harus menyalahkan dirinya sendiri karena bodoh sebelumnya. Ayo mainkan game favoritmu, Little Six, oke. Linger bertepuk tangan. The Six-Ear Macakue datang berlari. Itu berlari tepat di depannya. Setelah mendengar kata-kata Linger, mata monyet 6 telinga bersinar saat menatap Wang Yuhang. Apa yang kamu inginkan? Jangan mendekat. Wang Yuhang memandang ke 6 telinga, yang tidak terlihat bagus. Rasanya seperti ada yang salah. Dia merasa sangat buruk. Tidak banyak orang berada di danau cermin luar langit, tetapi sebuah laboratorium raksasa telah dibangun di sana. Banyak orang dengan serius memeriksa layar di dalam gedung. Banyak orang mengendalikan segala macam alat. Xie Qingqing tidak bisa tidak bertanya, Saudari Yu Fei, apa yang terjadi di sini? Dia tidak memahami semua aliran data dan apa yang dilakukan mesin tersebut. Selama beberapa bulan terakhir, Mirror Lake telah memamerkan banyak peristiwa aneh. Seluruh langit luar terpengaruh. Yang sangat tinggi tidak dapat menemukan alasannya. Mereka meminta para elit Space Garden untuk membantu. Itulah mengapa Han Yufei membangun laboratorium di dekat Danau Cermin. Faktanya, di seluruh Space Garden, hanya Han Yufei yang pandai dalam hal ini. Semua orang tidak berguna. Han Yufei terus melihat data dan berkata, dilihat dari data dan informasi yang aku terima, selama 3 bulan terakhir, gerakan antimaterial Danau Cermin menjadi lebih kuat. Pegas antimaterial lebih sering mati. Dulu sekali setiap 4 atau 5 hari. Sekarang, itu terjadi 2 atau 3 kali sehari. Apa maksudnya? Xie Qingqing bertanya. Menurut data, ada 2 kemungkinan. Satu kemungkinan adalah bahwa dunia antimateri sedang mengalami beberapa perubahan aneh. Zona penyangga antara 2 dunia telah terpengaruh, jadi itulah mengapa ada perubahan ini. Han Yufei berhenti. Dia tampak bersemangat ketika dia melanjutkan dengan mengatakan, satu kemungkinan adalah bahwa ada kekuatan yang menghancurkan penghalang antara keduanya di dekat Mirror Lake. Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka berubah. Seseorang dengan gembira bertanya, apakah kakak kembali dari dunia antimateri? Han Yufei menggelengkan kepalanya. Menurut informasi yang diberikan kepada kami oleh yang sangat tinggi, gerakan ini sudah ada, tetapi lemah dan tidak mempengaruhi tempat lain di luar langit. Karena itu, tidak ada yang memperhatikannya. Aku yakin itu tidak terjadi hanya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi,
Itu mungkin bukan Hansen. Apakah itu berarti makhluk-makhluk di dunia antimateri itu akan mencoba menerobos danau cermin dan memasuki dunia kita? Xie Qingqing bertanya dengan kaget. Sejauh ini, itu adalah teori yang paling masuk akal, jawab Han Yufei. Jika selubung itu rusak, apa yang mungkin terjadi? Xie Qingqing bertanya dengan tatapan khawatir yang serius. Aku tidak tahu, kata Han Yufei dengan matanya yang bersinar. Satu hal yang aku tahu pasti adalah ketika dua dunia terhubung, kita bisa merasakan kekuatan dari dua dunia secara langsung. Mungkin kita bisa menjadi elit Taiyi ras kita dan memiliki dua kekuatan dunia untuk menjadi elit dunia yang menghancurkan. Mata Xie Qingqing berkilau saat dia bertanya pada Han Yufei, kekuatan macam apa yang merupakan kekuatan Black World. Sejak pertempuran Aula Geno, alam semesta Geno telah mengalami banyak perubahan besar. Semua sumber daya tumbuh seperti orang gila. Banyak orang dapat naik level dan berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Xie Qingqing telah mencapai level dewa maksimal. Dia tidak bisa lebih tinggi lagi. Dia juga tidak ingin menjadi roh dewa, jadi dia berhenti, tidak dapat memperbaiki dirinya lebih jauh. Aku belum mencapai level itu, jadi aku tidak tahu detail yang tepat. Han Yufei tampak semakin bersemangat saat dia berkata, aku hanya tahu bahwa menyatukan kekuatan dunia utama dan kedua, bagi sang penyihir, adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Taiyi. Alasan kenapa mencapai Black World itu sulit adalah karena kita tidak bisa merasakan kekuatan dari dunia lain. Jika Mirror Lake pecah, kita akan bisa langsung merasakan kekuatan anti-materialnya. Itu berarti menghancurkan dunia akan jauh lebih mudah. Bab 3207 Pengorbanan, Subscribe Penatua. Xie Qingqing tidak seoptimis Han Yufei dalam hal ini. Dia dengan cemas berkata, jika ada elit di luar sana yang dapat memecahkan penghalang antara dunia untuk memasuki alam semesta kita, itu bisa menjadi bencana besar bagi kita semua. Han Yufei menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Jika mereka menghancurkan dunia dan datang, maka aturan alam semesta kita akan membatasi mereka. Ini akan seperti Qin Xiu saat itu. Tidak peduli seberapa kuat dia atau berapa banyak roh dewa yang bisa dia bunuh ketika dia datang ke alam semesta kita, dia tidak dapat mengalahkan elit sejati. Dia tidak bisa bertarung lama. Qin Xiu bepergian ke sini sendirian, tapi kali ini jalur antar dunia terbuka. Ada perbedaan antara dua peristiwa ini. Xie Qingqing tidak setuju dengan Han Yufei. Han Yufei tidak ingin berdebat dengannya. Dia dengan dingin berkata, jika ada bahaya, kita tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Jika kamu akan menumpahkan kekhawatiran kamu atas segala sesuatu sedini ini, mengapa tidak menjadi lebih produktif dan mencari cara untuk naik level untuk melindungi diri kamu sendiri? Kamu benar, kata Xie Qingqing sambil tertawa. Apa yang kamu katakan, Sister Yufei, adalah tindakan terbaik. Dia mencoba menjilat sepatu botnya. Xie Qingqing sangat sombong. Dia tidak takut pada langit, dan dia tidak takut pada bumi. Dia tidak takut pada Han Yufei. Karena Han Yufei telah melakukan beberapa penelitian di Space Garden, makhluk Space Garden telah naik level banyak. Dia adalah salah satu dari mereka, jadi Xie Qingqing mengaguminya. Tentu saja, Han Yufei selalu iseng. Dia selalu melakukan beberapa tes yang sepertinya tidak perlu dan aneh. Itu membuat Xie Qingqing menderita. Dia merasa aneh setiap kali dia memikirkan mereka. Menerobos jalan antara dua dunia itu hebat, kata Tang Zhenliu. Kita bisa mencari Hansen di dunia antimaterial. Dia tidak bisa dibiarkan menjadi terkenal sendirian. Benar, kata Han Yufei pelan. Xie Qingqing menyarankan bahwa jika ada cara untuk menerobos danau cermin dan membuka jalan lebih cepat, itu yang terbaik. Orang-orang dari tempat-tempat suci semuanya sangat kuat. Kebanyakan orang setuju dengan itu. Pemimpin sangat tinggi terkejut, jadi dia berusaha menghentikan mereka dari mencoba itu. Pada akhirnya, Han Menger membantu menjadi suara untuk yang sangat tinggi. Dia membuat mereka menunda ide mereka. Han Menger ada di sana mewakili Istana Langit. Perubahan yang terjadi di Mirror Lake dapat mempengaruhi seluruh alam semesta Geno. Sky Palace tidak akan duduk diam tanpa membiarkan suara mereka terdengar. Han Yufei berjalan ke dapur untuk membuat teh. Han Menger pergi bersamanya dan berkata, jika aku memiliki kekuatan Black World, aku bisa pergi ke dunia berikutnya dan menemukan ayah. Han Yufei menyentuh kepala Han Menger. Hanya dia yang bisa melakukan ini pada Han Menger, yang selalu terlihat sangat dingin. Tentu saja tidak. Kekuatan Black World adalah kekuatan khusus yang menggabungkan kekuatan dunia utama dan terbalik. Memiliki kekuatan Black World tidak berarti kamu benar-benar menghancurkan dunia. Tubuhmu harus kuat, jadi kamu bisa cukup kuat untuk menembus penghalang antar dunia. Han Yufei berhenti sejenak untuk berpikir sebelum berkata, saat itu, kekuatan Black World Qin Xiu kuat, tetapi dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkannya. Dia memiliki celah antara alam semesta dan membangun jalan dari sana. Begitulah cara dia masuk ke alam semesta Geno kita. Ketika dia datang kepada kita, dia terikat oleh batasan alam semesta. Dia terpisah dari ras gennya, yang mengurangi efektivitasnya di alam semesta Geno. Dengan cara itu, aturan alam semesta menjepitnya untuk membuatnya lemah. Dia kehilangan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Semuanya harus dimulai lagi, dan dia harus terbiasa dengan alam semesta Geno dari awal. Dia harus mempelajari kekuatan alam semesta Geno kita. Aku harus mengakui bahwa Qin Xiu adalah seorang jenius yang sangat berbakat. Meskipun dia harus mempelajari kekuatan alam semesta Geno lagi, dia tumbuh dengan cepat dan menjadi hampir tak terkalahkan sebelum akhir. Han Menger diam-diam mendengarkan Han Yufei dan bertanya, dari mana asalnya Qin Xiu?
Dia datang dari Danau Cermin, kata Han Yufei sambil tersenyum. Dia dengan cepat menambahkan, tetapi kekuatan Dewa Raja Dunia adalah kekuatan dunia, dan kekuatan darah-darah roh Dewa Qin Xiu adalah elemen waktu dan ruang. Ketika digabungkan, keduanya menciptakan kekuatan Breakwell. Itu memungkinkan kekuatan untuk melakukan perjalanan antar dunia. Begitulah cara dia bisa menggunakan kesalahan dan memasuki alam semesta Geno. Kalau tidak, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang sama seperti dia, orang tidak bisa datang ke sini sendirian. Han Menger terdengar kecewa. Selain memecahkan Danau Cermin, apakah itu berarti tidak ada cara lain untuk mencapai dunia lain? Bukannya sama sekali tidak ada jalan. Kami biasa meneliti dan membuat kuil dewa. Kami kemudian dapat menggunakan kuil dewa itu untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan mencapai dunia lain. Tes-tes ini hampir berhasil, tetapi ada pertarungan dewa dan sekret pecah. Kuil dewa yang kami ciptakan dihancurkan. Informasi dan data hilang. Untuk mendapatkan informasi lagi dan membuat kuil dewa buatan manusia bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Han Yufei menepuk kepala Han Menger dan berkata, jangan khawatir. Tidak peduli di mana dia berakhir, pria seperti Han Sen kemungkinan baik-baik saja. Han Sen benar-benar baik-baik saja. Di kastil keluarga Feng, dia seperti raja. Dia memiliki orang-orang yang melayaninya sepanjang waktu, sementara dia minum anggur, makan malam, menyesap, dan mengisap makanan dan minuman terbaik yang bisa diterima seseorang. Han Sen, apakah kamu benar-benar ikut denganku untuk bergabung dengan upacara pengorbanan? Qin Bai merasa agak khawatir tentang hal itu. Meskipun dia akan memiliki dua pelayan yang bergabung dalam upacara, mereka adalah pelayan. Merekalah yang mengingatkan Qin Bai apa yang harus dia lakukan dalam upacara. Upacara kurban sangat rumit. Orang biasa tidak bisa mengingat semua prosedur ritual. Itulah mengapa ada pelayan. Jika dia menukar Han Sen dengan salah satu dari mereka dan terjadi kesalahan, Qin Jingzhen tidak akan melepaskannya. Jangan khawatir, kata Han Sen untuk menghiburnya. Aku bisa melihat melalui hati orang-orang. Aku hanya bisa membaca ingatan seorang pelayan dan mengingat seluruh prosedur tanpa henti. Itu tidak akan salah. 2. Kukira kau akan pergi sendiri. Mata Qin Bai terbuka lebar. Han Sen tersenyum. Dia menunjuk Bauer. Bauer dan aku akan menyamar sebagai pelayan dan pergi bersamamu. Qin Bai menggelengkan kepalanya. Kamu bisa menyamar sebagai pelayan, tapi Bauer terlalu kecil. Bagaimana dia tidak bisa ditemukan? Bauer memutar matanya ke arah Qin Bai. Dia menggunakan kacamata hitamnya. Qin Bai membeku saat melihat dia menjadi apa. Dia tampak seperti Qin Bai. Bukan hanya seorang pelayan, tetapi aku bahkan dapat menyamar sebagai kamu jika kamu mau, kata Bauer. Sikap bicaranya juga seperti Qin Bai. Qin Bai tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Bauer, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa kamu tidak berpura-pura menjadi aku saja? Lagi pula aku tidak ingin pergi ke upacara yang membosankan itu. Han Sen menggelengkan kepalanya. Tidak, ini adalah upacara pengorbanan darah pulsa keluarga Qin. Meskipun Bauer bisa terlihat seperti kamu, dia tidak memiliki darah raja. Jika sesuatu terjadi, kita tidak bisa berbohong. Petugas tidak akan pernah memaafkan kamu. Sepertinya raja juga tidak akan pernah melakukannya. Qin Bai tampak sedih. Baiklah, besok, kalian datang ke istana. Kedua pelayan akan mengajari aku prosedurnya. Kemudian, kamu akan menggantinya. Dalam 2 hari, kita bisa pergi ke kuil Alpha dan berpartisipasi dalam upacara. Qin Bai berpikir memiliki Bauer dan Han Sen tidak akan terlalu membosankan. Bab 3208 Sumur Takdir, Subscribe Penatua. Kota tembok giok benar-benar seperti dinding batu giok. Sebuah lingkaran datar dengan lingkaran kosong berada di tengahnya. Bagian kosong di tengah memiliki planet buatan manusia. Disitulah kuil Alpha kerajaan Qin tinggal. Prosedur pengorbanan adalah urusan yang sangat kompleks. Untungnya, Han Sen dan Bauer sudah siap. Dia telah menyalin ingatan kedua pelayan dan menggunakan ingatan mereka. Sejauh ini, tidak ada yang salah. Han Sen dan Bauer, satu di kiri dan satu di kanan, mengikuti putra mahkota Qin Bai. Mereka berlutut di depan patung Alpha selama 3 jam. Ritual itu belum berakhir. Han Sen mengintip patung Alpha dan mengakui bahwa itu adalah wajah Qin Xiu. Itu membuat Han Sen merasa aneh. Jika, di alam semesta Geno, Dewa Raja Dunia yang terbunuh, mengapa Dewa Raja Dunia terlihat persis seperti Qin Xiu? Dia tidak bisa diganggu memikirkan hal ini, jadi dia melihat ke sisi kiri aula. Dia tidak melihat apa-apa. Di tempat seperti itu, dia tidak berani menggunakan kekuatan untuk mengamati. Dia tidak ingin jiknya naik. Han Sen sekarang mengerti mengapa Qin Bai tidak suka melakukan pengorbanan. Tidak ada yang ingin berlutut di sana selama setengah hari dan mendengarkan nyanyian acak yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Mereka juga melakukan kowtow dan sujud tanpa henti. Han Sen menghitung bahwa mereka sudah bersujud 30 kali sejak mereka mulai. Jika bukan karena Destiny Well, Han Sen akan pergi. Tidak mudah menyelesaikan pengorbanan untuk Alpha. Selanjutnya, mereka harus memberi hormat kepada semua raja di aula samping. Meskipun dia tahu bagaimana melakukannya, itu sangat membosankan ketika dia melakukannya. Raja Kerajaan Qin memimpin para bangsawan dan perwira untuk bersujud di hadapan semua raja. Mereka terus melakukannya sampai Han Sen pun mulai merasa pusing. Berapa banyak raja yang dimiliki Kerajaan Qin? Jika kita terus bersujud seperti ini, kapan ini akan berakhir? Han Sen melihat monumen para raja. Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak yang ada di sana. Tetap saja, mereka bersujud kepada mereka semua.
Jika mereka benar-benar melakukan kolto kepada mereka semua, kepala mereka mungkin akan pecah sebelum akhir. Han Sen berpikir, sebuah keluarga yang telah berjalan selama ini bukanlah hal yang baik. Ini semakin meresahkan keturunanmu. Tidak mudah bersujud kepada semua raja. Itu akhirnya tengah malam. Han Sen ingat mereka telah tiba di sana pada hari sebelumnya. Semuanya adalah campuran dari berlutut atau bersujud sampai sekarang. Akhirnya, kita akan melihat Destiny Well. Han Sen menghela nafas panjang. Baur melakukan hal yang sama. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah dipaksa untuk bersujud sebanyak ini. Ketika mereka mengunjungi sumur takdir, setiap petugas keluar. Bahkan para bangsawan tetap berada di luar kuil alfa. Kerabat dekat raja saat ini dapat memberikan penghormatan di sana. Bahkan Putri Qin Jingzhen harus menunggu di luar. Dia berlutut di luar. Raja hanya memiliki Qin Bai sebagai putra tunggalnya. Qin Bai belum menikah. Pada akhirnya, hanya Qin Jingzhen dan Qin Bai yang pergi ke aula samping untuk mengunjungi sumur takdir. Yang lain di sekitar adalah para pendeta yang bertanggung jawab dan para pelayan di sebelah Qin Bai. Mereka, tentu saja, adalah Han Sen dan Bao Er. Han Sen akhirnya bisa melihat sumur takdir yang legendaris. Itu berbeda dari apa yang dia harapkan. Destiny Well tidak memancarkan perasaan kerajaan. Itu hanya sebuah sumur tua yang dibangun dari batu. Batu-batu yang menyusun bagian dalam sumur sudah ada sejak lama. Mereka semua halus dan lembut. Itu seperti orang-orang telah membumikannya. Seperti yang dikatakan Qin Bai, hanya kata-kata, sumur takdir, yang tertulis di sumur berbentuk segi 8. Kedua kata itu sangat akrab bagi Han Sen. Sepertinya itu dilakukan dengan tulisan tangan Qin Xiu. Itu pasti milik Qin Xiu. Apa yang mereka lakukan sekarang berbeda dengan upacara pengorbanan sebelumnya. Setelah Qin Jingzhen dan Qin Bai tiba, mereka tidak terburu-buru untuk bersujud. Mereka berlutut di depan sumur menunggu sesuatu. Han Sen dan Bao Er, satu di kiri dan satu di kanan, berlutut di belakang Qin Bai. Mereka berdua melihat ingatan kedua pelayan itu dan tahu bahwa mereka baru memulai pengorbanan setelah tengah malam. Salah satu alasan mengapa ritual itu begitu lama adalah karena mereka harus menunggu untuk datang ke sumur takdir. Hanya ada 5 menit sebelum tengah malam. Han Sen tidak dapat melakukan apapun kecuali dengan sabar menunggu. Qin Bai biasanya sangat keras. Sepanjang hari, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melakukan persis seperti yang diperintahkan dan tidak berbicara sepatah kata pun. Han Sen mengira dia pasti sudah diberitahu sebelumnya atau semacamnya. Han Sen tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang sumur takdir itu. Dia merasa sedih. Apakah aku harus menunggu sampai tengah malam untuk melihat apa yang ada di dalam sumur? Sangat sulit mengumpulkan kesabaran untuk menunggu 5 menit sampai tengah malam. Akhirnya, pendeta yang mengadakan upacara sederhana itu tiba. Dibandingkan dengan upacara rumit sebelumnya, ritual sumur takdir itu mudah. Qin Jingzhen dan Qin Bai, ayah dan anak, membakar beberapa dupa dan mulai berdoa. Mereka membungkuk 3 kali, lalu selesai. Setidaknya, Han Sen mengira itu sudah selesai. Hal itu membuatnya kecewa karena belum bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang sumur takdir. Ritual itu sebenarnya belum berakhir. Saat pendeta mengatur segalanya, Qin Jingzhen mengambil pisau pengorbanan, memotong jarinya, dan meneteskan sedikit darah ke dalam sumur. Qin Jingzhen menjatuhkan sedikit darah ke dalam sumur. Sumur yang tenang itu seperti kuali. Itu terus membuat suara, godong, godong, yang aneh. Rasanya seperti air mendidih. Han Sen terkejut. Pendeta dan Qin Jingzhen juga terkejut, tapi tak satu pun dari mereka bergerak. Mereka berdiri di tempat mereka menatap sumur tua. Suara yang berasal dari sumur sangat keras. Tidak lama kemudian, rantai hitam sumur tua itu mulai bergetar dan mengeluarkan suara, wala, wala. Rantainya lebih tebal dari lengan orang dewasa. Mereka bergerak melawan sumur batu. Mereka segera masuk ke dalam sumur. Mereka terus membuat suara, wala, wala. Rantai diluruskan, seperti ada sesuatu yang menarik mereka dari bawah. Han Sen mengerutkan kening. Dia telah mendengar legenda tentang rantai ini dari Qin Bai. Dia telah diberitahu bahwa mereka ada di sana untuk merantai binatang dewa yang mampu menekan kerajaan. Dengan binatang dewa itu ditekan di dalam sumur, keberuntungan kerajaan Qin akan tetap ada. Kerajaan Qin tidak akan mati. Qin Bai belum memberitahu Han Sen bahwa itu akan bergerak. Dia memandang Qin Bai, yang wajahnya tidak terlihat bagus. Tadi dia ketakutan. Dia juga tidak tahu akan ada gerakan. Pendeta besar itu tampak bahagia dan berkata, "Tuan, aku pikir ramalan Alfa menjadi kenyataan." "Betulkah?" Qin Jingzhen juga tampak bahagia. Dengan ekspresi gembira, pendeta itu berkata, "Air sumurnya deras. Rantai takdir bergerak. Ini adalah tanda ramalan Raja Alfa." Dia membawa pendeta dan pelayan lainnya untuk bersujud di dekat sumur takdir. Tiba-tiba, ada suara, ding. Rantai, yang setebal lengan orang dewasa, memutuskan sumur. Seluruh rantai jatuh ke dalam sumur. Pada saat berikutnya, sumur meletus seperti gunung berapi. Air sumur banyak yang keluar. Air sumur itu menakutkan. Itu merah. Banyak air sumur tumpah, mengenai langit-langit untuk menciptakan langit yang penuh dengan hujan darah. Bab 3209, Subscribe Penatua. Takdir hancur. Darah nadi tumpah. Ramalan Raja Alfa telah menjadi kenyataan. Pendeta itu terlihat sangat bersemangat. Dia membiarkan darah jatuh padanya dengan gembira saat dia bersujud di depan Qin Jingzhen. "Rajaku, ramalan Raja Alfa muncul. Ini adalah pertanda baik bagi kemakmuran kerajaan Qin. Silakan gunakan metode khusus untuk melakukan pengorbanan darah."
Qin Jingzhen tampak berkonflik. Dia menatap genangan darah sumur takdir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raja selalu berpikir lebih dari orang kebanyakan. Meskipun ini adalah ramalan yang diucapkan oleh Raja Alpha, Qin Jingzhen tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa ini adalah ramalannya. Akankah ramalan itu terjadi seperti yang tercatat? Apakah ini hanya trik yang sudah ada sebelumnya? Sebagai raja dan ayah, dia harus berhati-hati. Lagi pula, ini semua ada hubungannya dengan Raja Alpha yang belum pernah dia temui. Jika ramalan itu benar, itu adalah prospek yang menguntungkan bagi Qin Jingzhen untuk dipertimbangkan. Ramalan itu meramalkan seorang raja yang akan memerintah selama 1000 tahun. Setelah memikirkan hal itu, Qin Jingzhen merasakan darah di tubuhnya mendidih. Taklukkan alam semesta dan jadilah raja selama 1000 tahun. Bisakah aku melakukannya? Qin Jingzhen mengepalkan tinjunya. Dia menatap sumur takdir, yang memuntahkan darah. Wajahnya tampak merah aneh. Qin Jingzhen selalu menjadi raja yang cerdas. Hatinya juga menyimpan cita-cita yang besar. Jika dia mampu menguasai alam semesta seperti yang diklaim oleh ramalan, hanya itu yang dia inginkan. Sebagai seorang raja, Qin Jingzhen tahu bahwa dia tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak 100% dia yakini. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, pendeta yang disemprot darah mulai berteriak dengan gila. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya dewa, seolah-olah mereka mengandung kekuatan yang kuat. Rajaku, air takdir memperkuat tubuhku. Teriak pendeta dengan gembira. Aku merasa seolah-olah aku tidak menggunakan ras gen dan kekuatan darah-darah roh dewa, aku bisa mengalahkan banyak elit. Qin Jingzhen dan Qin Bai mundur. Beberapa pelayan menghasilkan kekuatan untuk membuat perisai cahaya yang akan melindungi mereka dari air darah. Setelah mendengar kata-kata pendeta, Qin Jingzhen sangat tergoda. Dia melihat tubuh Prias utama dan Prias lainnya tumbuh lebih kuat. Dia berkata pada dirinya sendiri, jika seluruh ramalan ini benar, hal di dalam sumur takdir dapat membuat orang suci. Rajaku, mari kita mulai pengorbanan darah, pinta pendeta itu memohon. Agar hal ini terjadi adalah kesempatan langka. Jika ini seperti yang dikatakan ramalan, maka pegas darah pulsa hanyalah pembawa berita. Harta karun di dalam sumur takdir membutuhkan pengorbanan darah untuk diambil. Wajah Qin Jingzhen terus berubah. Dia adalah seorang raja, tetapi kadang-kadang bahkan dia ragu-ragu. Sebagai seorang raja, tidak bijaksana mengambil risiko seperti ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin kehilangan satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk menyatukan seluruh alam semesta. Qin Jingzhen tidak ingin melewatkan kesempatan ini, ergo, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat mata air Destiny Well mengecil dan hampir menghilang, sang pendeta kembali memohon padanya. Rajaku, tolong jangan lewatkan kesempatan ini. Qin Jingzhen belum membuat pilihan. Dia menggertakkan giginya dan membungkuk ke dinding di belakang sumur takdir. Apa yang harus aku lakukan? Tolong, tunjukkan aku jalannya. Han Sen terkejut. Dia tidak melihat siapapun di sana. Dia melihat ke dinding. Sebelum ini, Han Sen hanya melihat sumur. Dia tidak menyadari ada sesuatu di dinding. Ketika dia melihat ke dinding, dia melihat lukisan raksasa. Ada pohon plum mekar yang digambarkan dalam lukisan itu. Bunga-bunga terbuka, dan kelopak-kelopaknya berjatuhan. Di bawah dahan pohon plum, rusa sedang mengunyah kelopak bunga. Di sebelah pohon plum adalah seorang lelaki tua berjubah putih, yang sedang duduk di akar pohon. Pria tua itu memiliki janggut putih dan putih, yang melengkapi jubah putihnya. Dia memegang tongkat kayu hitam dengan atasan yang terlihat seperti botol anggur. Qin Jingzhen sedang berkonsultasi dengan lelaki tua di lukisan itu untuk mendapatkan panduan tentang bagaimana melanjutkannya. Aku hanya bertugas menjaga di sini, kata lelaki tua di lukisan itu sebagai tanggapan. Aku tidak peduli tentang hal lain. Terserah kamu jika kamu ingin mengambil kesempatan ini, sepertinya dia adalah orang yang hidup. Jika ada bahaya, bisakah kamu melindungi aku dan Bai, anak aku? Qin Jingzhen bertanya. Aku telah berada di lukisan ini begitu lama, menjaga tempat ini selama miliaran tahun. Aku telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan Qin dengan banyak orang luar dan elit mencapai tempat ini, namun kuil dewa tidak pernah dihancurkan. Pria tua di lukisan itu, yang duduk di dekat pohon plum, berbicara dengan tenang. Meskipun suaranya tenang, kata-katanya sombong. Dengan kamu berbicara, aku tidak akan takut. Mata Qin Jingzhen tampak cerah saat wajahnya memerah. Untuk dapat menguasai alam semesta selama hidupnya dan menjadi raja selama 1000 tahun adalah semua yang diinginkan Qin Jingzhen. Dalam hidupnya, dia tidak bisa melihat harapan lain untuk menyatukan alam semesta. Karena itu, dia harus melepaskan dan melihat apakah masih ada harapan. Tentu saja, hal terpenting dari semua ini adalah bahwa lelaki tua dalam lukisan itu melindunginya. Begitulah cara Qin Jingzhen memiliki keberanian untuk mencoba. Orang tua dalam lukisan itu telah melindungi kerajaan Qin selama beberapa generasi. Dia telah menyelamatkan kerajaan Qin dari kehancuran melalui banyak krisis yang dialaminya. Dia adalah suara panduan terbesar untuk kerajaan Qin. Jika lelaki tua di lukisan itu ingin kerajaan Qin mati, maka kerajaan Qin akan mati berkali-kali sekarang. Semua raja menganggap serius dewa-dewa mereka. Mereka bahkan lebih penting daripada keluarga Qin yang mendapatkan darah-darah roh dewa. Jika orang seperti itu mengatakan dia akan melindungi mereka, terlepas dari bahayanya, itu tidak akan menyebabkan malapetaka. Priest, bersiaplah untuk pengorbanan darah. Mata Qin Jingzhen tampak cerah saat dia membuat perintah. Pendeta itu sangat senang. Dia berlutut di dalam air darah dan berkata, ya, aku akan mempersiapkannya. Para priest menyiapkan pengorbanan darah. Han Sen berdiri di sebelah Qin Bai.
Mereka terus melihat sumur takdir dan air darah di lantai. Hansen tidak tahu bagaimana air darah telah mengubah tubuh para pendeta, tetapi dia tidak merasa aman tentang situasinya. Hansen berpikir, Qin Xiu dapat melakukan apa saja untuk apa yang dia inginkan. Jika dia mencoba menipu orang-orangnya, aku tidak akan terkejut. Sekarang, dia hanya menyamar sebagai pelayan Qin Bai, jadi dia tidak bisa berbicara. Bahkan jika dia menggunakan identitasnya untuk menasihati Qin Jingzhen agar tidak melakukannya, Qin Jingzhen kemungkinan besar akan mengabaikannya dan mengusirnya. Pertama, ini adalah bisnis keluarga Qin. Kedua, Hansen tidak dapat menentukan secara pasti sifat dari masalah yang dia rasakan. Jika alfa keluarga Qin tidak baik, itu akan membahayakan mereka. Dengan demikian, Qin Jingzhen tidak ingin melakukan pengorbanan darah. Pertama dan terpenting, Qin Jingzhen mungkin akan menemukan orang untuk membunuhnya. Orang tua dalam lukisan itu memiliki kekuatan misterius. Bahkan Hansen tidak tahu seberapa kuat dia. Dia juga tidak tahu siapa dirinya. Hansen tidak percaya diri untuk mengalahkannya di alam semesta di mana dia ditekan. Kerajaan Qin juga memiliki banyak elit, dan banyak dari mereka memiliki ras gen roh dewa. Pria yang menyiapkan pengorbanan darah juga bukan karakter yang normal. Dia harus menjadi pewaris darah denyut roh dewa. Hansen mengira pengorbanan darah membutuhkan darah-darah pulsa keluarga Qin. Dia segera menemukan itu tidak seperti itu. Pendeta itu membawa seorang gadis. Gadis itu berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Dia tampak ketakutan. Dia jelas bukan dari keluarga Qin. Bab 3210 Benda di Sumur, Subscribe Penatua. Ada ketakutan di mata wanita muda itu, tetapi dia masih mendengarkan pendeta dan pergi ke sumur takdir. Pada saat ini, mata air darah di sumur takdir hampir habis. Pendeta itu berteriak pada gadis itu, "Jangan takut. Gunakan saja metode yang sama yang selalu aku ajarkan. Ini akan baik-baik saja." "Ya," jawab wanita muda itu. Dia berjalan di depan sumur takdir dan mengacungkan pisau pengorbanannya. Dia menariknya di pergelangan tangannya untuk membocorkan darahnya ke dalam sumur. Lukanya tampak kecil, sementara pemeriksaan awal luka akan mengungkapkan bahwa itu tidak terlalu besar, cukup banyak darah yang diambil. Ada begitu banyak darah merah yang mengalir sehingga bisa dibandingkan dengan keran yang tidak mau menutup. Dengan darah yang memancar darinya, wanita muda itu membiarkan semuanya mengalir ke air keruh sumur takdir. Itu adalah pemandangan yang aneh. Ketika darah wanita itu menyentuh air sumur yang keluar mulai masuk kembali. Hansen telah memperhatikan wanita muda itu dengan intens, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa darinya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki darah-darah roh dewa, dan dia tidak memiliki ras gen. Dia hanya orang biasa. Jika itu bukan denyut darah milik keluarga Qin dan dia tidak memiliki denyut darah roh dewa kelas tinggi, mengapa mereka menggunakan gadis ini untuk pengorbanan darah? Hansen bertanya-tanya. Sementara gadis itu berdarah, sumur takdir kembali normal. Lukanya tidak besar, tetapi karena semua darah keluar darinya, tidak lama kemudian wajah wanita muda itu mulai terlihat pucat. Tiba-tiba, rantai sumur mengeluarkan suara, "Wala, wala." Rantai hitam yang putus kembali keluar dari sumur takdir seperti sepasang ular beracun yang mencambuk. Mereka mencengkeram tangan wanita muda yang terluka itu. Wanita muda itu ditarik menuju sumur takdir. Qin Jingzhen dan pendeta terkejut. Pendeta itu berteriak pada wanita muda itu, "Cepat, angkat rantainya. Jika kamu ditarik ke bawah, kamu akan mati." Wanita muda itu menggertakkan giginya dan menarik rantainya. Dia menggunakan dua tangan untuk menariknya. Karena rantainya sangat berat dan dia kehilangan banyak darah, sulit baginya untuk menariknya. Luka di pergelangan tangannya masih mengeluarkan darah. Mereka menetes ke rantai hitam, mewarnainya menjadi merah. Hansen bingung. Dia tidak tahu mengapa mereka membiarkan gadis yang satu ini menariknya. Bagaimanapun, kerajaan Qin memiliki banyak elit. Apakah tidak ada orang lain yang akan membantunya? Qin Jingzhen memperhatikan gadis itu menarik rantai inci demi inci. Dia terkejut saat berkata, banyak raja kerajaan Qin tidak dapat menarik rantai ini. Mereka bahkan tidak bisa menariknya 1 inci pun. Gadis ini tidak memiliki kekuatan apapun, namun dia bisa menariknya. Ini benar-benar seperti yang dikatakan legenda. Alpha memang telah memberkati kami dengan keinginan untuk kerajaan Qin untuk tumbuh. Pendeta itu tampak bersemangat. Kerajaan Qin telah memiliki begitu banyak tahun Yin, bulan Yin, hari Yin, dan wanita waktu Yin yang telah lahir. Tidak pernah mereka membuktikan diri mereka berguna sampai hari ini. Sekarang, tidak ada limbah. Apapun yang ditinggalkan Raja Alpha pasti penting. Hansen mendengar mereka berbicara dan mengerti bahwa tidak setiap gadis bisa melakukan apa yang dia lakukan. Kerajaan Qin memiliki banyak wanita muda ini, tetapi baru sekarang satu yang digunakan. Karena menarik rantai begitu keras, luka wanita muda itu semakin bocor. Wajahnya semakin pucat seiring berjalannya waktu. Semuanya sangat aneh. Semakin banyak dia berdarah, semakin ringan rantainya dan semakin banyak rantai yang bisa dia tarik. Sumur takdir mengeluarkan suara metalik. Kedengarannya seolah-olah sesuatu logam telah menabrak dinding. Kedengarannya seolah-olah benda itu hampir muncul ke permukaan. Semua orang pergi untuk melihat sumur, ingin tahu apa yang ditinggalkan alfa kerajaan Qin di dalam sumur. Saat dia menarik, ada suara, dong. Sesuatu menghantam sumur. Gadis itu menariknya, tapi dia gagal. Rantai itu berat. Tarik lebih keras. Kamu harus menariknya keluar, teriak pendeta itu dengan cepat. Dia akan senang membantu gadis itu mengeluarkannya. Sayangnya,
Alpha mengatakan hanya gadis yang lahir di tahun Yin, bulan Yin, dan hari Yin, dan pada waktu Yin yang bisa menarik rantai keluar dari sumur. Jika ada orang lain yang menyentuh rantai itu, apapun yang berada di dalam sumur takdir akan tetap terkubur di sana sepanjang waktu dan tidak akan pernah terungkap. Pendeta itu tahu banyak hal, tetapi dia tidak berani membantunya. Dia hanya harus menunggu dengan gugup di samping. Qin Jingzhen juga gugup. Meskipun dia tidak menunjukkan perubahan apapun, tangannya terkepal. Dia tidak setenang kelihatannya. Qin Bai penasaran. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam Destiny Well. Dari tempatnya berdiri, dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sumur takdir. Wanita muda itu terus berdarah dan berusaha menarik. Dia tahu jika dia tidak menarik benda itu dengan cepat, pendarahannya akan membunuhnya. Wanita muda itu terus menggigit sampai berdarah. Rantai akhirnya bergerak lagi. Dia menariknya sekitar 2 kaki lebih tinggi. Rantai mencapai akhir. Sisi lain dari rantai itu tampak seperti diikat ke sebuah cincin. Cincin itu terbuat dari logam hitam. Itu tidak terlihat emas, perak, perunggu, atau besi. Tidak diketahui jenis logam apa itu. Anehnya beratnya. Wanita muda itu terus menarik apa yang ada di bawah cincin logam. Itu adalah kotak logam. Mata Qin Jingzhen tampak cerah. Dia adalah seorang raja, tetapi dia terlihat sangat bersemangat. Benda di dalam kotak mungkin adalah apa yang diperlukan untuk menyatukan kembali kerajaan Qin, jadi sulit baginya untuk tidak merasa bersemangat. Wanita muda itu hampir tidak bisa menahannya. Dia tidak memiliki God Spirit Blood Pulse atau bantuan dari ras Gen. Dia menggunakan kekuatan alaminya untuk menarik rantai. Ditambah lagi, dia mengeluarkan banyak darah. Jika keinginannya tidak stabil seperti itu, dia akan membiarkannya pergi dan mengalami koma. Gadis itu mengeluarkan darah dari mulutnya. Dia terus menarik rantai sambil tersandung ke belakang. Dia menarik sebagian kotak logam dari sumur takdir. Dari apa yang mereka lihat, ketinggian kotak itu mengejutkan. Lebarnya 3 kaki, tapi tingginya setidaknya 4 kaki. Bagian bawah kotak masih tidak terlihat. Han Sen menganggap ini aneh. Dia pikir itu sebuah kotak, tapi kotak itu sangat tinggi. Jika dia melihatnya secara horizontal, itu adalah persegi panjang. Mengapa kotak ini terlihat seperti peti mati yang aneh? Pikir Han Sen. Boom, boom. Sementara Han Sen berpikir, kotak itu ditarik keluar oleh gadis itu. Itu di luar sumur. Semua orang sekarang melihat seperti apa kotak itu. Itu adalah kotak yang terbuat dari logam hitam. Itu bukan persegi, dan tidak ada perhiasan di atasnya. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat panjangnya 6 kaki dan lebarnya 3 kaki. Han Sen mengira itu tampak seperti peti mati logam yang aneh. Bab 3211 Mayat di Peti Mati, Subscribe Penatua. Wanita muda yang menarik peti mati melepaskan rantainya. Dia jatuh ke samping dan membungkuk pada Qin Jingzhen. Bagus. Baik, baik. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Qin Jingzhen sangat senang sehingga dia mengatakan, baik, 3 kali. Salah satu pendeta membawa wanita muda itu pergi untuk disembuhkan sementara Qin Jingzhen dan pendeta utama pergi untuk memeriksa kotak logam hitam itu. Kotak logam persegi panjang tidak memiliki simbol di atasnya, tetapi tutupnya berbeda dari peti mati biasa. Biasanya, tutup peti mati memiliki satu sisi. Tutup kotak logam ini berada di sisi tempat cincin logam itu berada. Sebuah cincin ditempatkan di antara tutup dan kotak. Jika cincin itu ditarik, tutupnya akan terbuka. Qin Jingzhen tidak tahu bahwa 2 pelayan yang hadir adalah Han Sen dan Baur yang menyamar. Dia pikir hanya orang kepercayaannya yang ada di sana, jadi dia memerintahkan yang lain untuk membuka kotak itu melalui cincin itu. Cincin itu berada di satu sisi kotak logam, yang tidak dikunci. Para pendeta pergi untuk menarik cincin dan rantai untuk membuka tutupnya. Ini berbeda dari yang mereka bayangkan. Tutupnya terhubung dengan sesuatu. Saat tutupnya ditarik, benda itu tergantung di udara. Di bawah tutupnya ada sepotong es persegi panjang. Tidak diketahui bagaimana es ini bisa tetap dingin. Itu tampak transparan seperti kristal yang sempurna. Seorang wanita pirang terbungkus dalam es. Itu adalah mayat Waner. Han Sen diam-diam berteriak. Wanita di es itu tampak seperti Waner ketika dia berambut pirang, tetapi wajah wanita pirang ini pucat dan seputih salju. Itu tidak terlihat hidup. Sepertinya dia tidak hidup. Qin Jingzhen dan pendeta utama hanya saling memandang. Sebelum mereka membuka tutupnya, mereka memiliki banyak tebakan tentang apa yang ada di dalamnya. Tidak peduli apa yang telah mereka prediksi, mereka tidak menyangka akan melihat mayat seorang wanita di dalam kotak. Qin Jingzhen mengerutkan kening saat dia melihat pendeta dan bertanya, apakah ini harta yang ditinggalkan Raja Alpha? Dia tidak tahu bagaimana mayat wanita bisa membantunya menguasai dunia. Pendeta itu juga sangat bingung. Dia mengembangkan senyum masam dan berkata, Raja Alpha adalah karakter seperti dewa. Pasti ada alasan mengapa dia meninggalkan tubuh ini. Qin Jingzhen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar Qin Bai, yang masih berlutut, mulai berteriak. Dia pindah. Qin Jingzhen dan pendeta melihat ke balok es persegi panjang. Tidak ada yang luar biasa. Wanita pirang itu masih berada di dalam es. Dia belum pindah. Qin Jingzhen ingin menanyakan sesuatu kepada Qin Bai, tetapi dia segera mendengar suara kaca. Retakan panjang muncul di es. Retakan itu mirip dengan seseorang yang mendorong potongan domino pertama. Satu retakan di es itu berlipat ganda menjadi banyak. Banyak dari mereka berkembang pesat melintasi es. Lindungi Raja. Seorang penjaga bergerak untuk melindungi Qin Jingzhen dan Qin Bai. Terdengar suara, pang, es
yang telah membentuk banyak retakan, tiba-tiba meledak. Mayat wanita pirang itu tidak jatuh karena hujan es. Dia hanya melayang di udara. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan hidup, seseorang bisa merasakan gelombang emas di dalam tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang membuatnya stabil di udara. Hansen tahu kekuatan ini. Ini adalah kekuatan yang digunakan Wanner untuk memasuki mode wanita pirangnya. Itu buruk untuk mode roh dewa supernya, karena mereka selalu membatalkan satu sama lain. Ekspresi pendeta tidak berubah ketika dia tiba-tiba berkata, "Rajaku, aku ingat." Legenda mengklaim bahwa ketika Raja Alpha lahir, dia tidak baik. Tidak ada satupun roh dewa yang bersedia memberinya darah-darah roh dewa, tetapi saudara perempuan Raja Alpha yang sebenarnya diberkati oleh Tuhan. Ketika dia lahir, dia memiliki denyut darah roh dewa yang luar biasa. Karena dia tidak ingin melihat kakak laki-lakinya diganggu, dia memberikan darah-darah roh dewanya kepada saudara laki-lakinya. Sejak saat itu, Alpha itu sangat kuat. Dari bukan siapa-siapa, dia menjadi orang yang menciptakan kerajaan Qin. Itu semua karena sang putri memberikan darah-darah roh dewanya. Aku tahu itu. Legenda mengatakan Raja Alpha tidak dapat mempertahankan darah roh dewa, denyut nadi, jadi garis keturunan berikutnya diberkati oleh kuil dewa kelas Annihilation sebagai gantinya. Itu tidak pernah datang dari Alpha asli. Denyut nadi darah roh dewa kerajaan Qin saat ini berbeda dari Raja Alpha. Semua itu hanyalah legenda. Tidak ada yang tahu pasti keabsahan itu semua. Apakah kamu mengerti sesuatu, pendeta? Qin Jingzhen akhirnya mengerti apa yang dipikirkan pendeta itu. Pendeta itu sangat senang dan mengangguk. Jika aku menebaknya dengan benar, legenda itu mungkin benar. Ini adalah putri dongeng Alpha. Dia meninggalkan tubuhnya di sini dan berkata itu bisa membantumu menguasai alam semesta. Mungkin denyut darah roh dewa sang putri berbeda dari para legenda. Mungkin dia tidak memberikan semuanya kepada kakaknya. Mungkin God Spirit Blood Pulse-nya selalu bisa diberikan kepada orang lain, dan itulah mengapa Alpha menyimpan tubuhnya di sini. Itu juga untuk dimiliki anak-anaknya. Mata Qin Jingzhen terlihat sangat cerah. Jika dia bisa mendapatkan Blood Pulse Raja Alpha legendaris, dia akan menjadi seperti Alpha. Dia bisa menjadi raja yang akan mengejutkan seluruh alam semesta. Qin Xiu hampir menguasai alam semesta. Jika Qin Jingzhen menerima denyut darah seperti Qin Xiu, dia pikir dia tidak akan kalah dengan Qin Xiu. Hansen tidak optimis tentang prospek ini seperti sebelumnya. Bagaimanapun, Qin Jingzhen dan yang lainnya hanya tahu tentang Qin Xiu dari buku-buku yang mereka baca. Buku-buku sejarah tidak akan menggambarkan Alpha Kerajaan Qin sebagai musuh. Jangan katakan Qin Xiu sangat jahat, tetapi bahkan jika dia akan dipuji sebagai pahlawan yang tepat. Hansen memahami Qin Xiu yang asli. Terlepas dari hal lain, pria itu akan melakukan apa saja untuk saudara perempuannya, Wanner. Qin Xiu menginginkan darah-darah roh dewa Wanner sehingga dia bisa memberikannya kepada keturunannya. Itu sebabnya dia mengatur ini. Hansen tidak mempercayainya, tidak satu suku kata pun. Kemungkinan sebaliknya. Gelombang emas dari tubuh Wanner semakin kuat. Pada awalnya, itu seperti gelombang air biasa. Sekarang, itu telah menjadi api emas yang berkobar di sekelilingnya. Tidak mungkin, kata pendeta itu setelah melihat api emas di sekitar Wanner. Matanya hampir keluar dari rongganya. Ini tidak bisa dipercaya. Tidak ada tanda-tanda roh dewa, dan tidak ada buff ras gen yang menakutkan. Hanya kekuatan tubuhnya yang sekuat ini. Dia lebih kuat dari Elite Breakworld. Apa itu Blood Pulse Power milik Putri Alpha? Sebenarnya, dia tidak perlu mengatakan itu. Qin Jingzhen juga bisa menceritakan semua ini. Wanner memang sangat kuat. Dia adalah seorang raja dengan darah pulsa darah dewa pemusnahan dan bisa menggunakan ras gen terkuat dari kerajaan Qin. Bahkan dengan semua itu, dia tidak bisa menandingi kekuatannya. Hanya agar tubuhnya memiliki kekuatan yang menakutkan, dengan darah-darah roh dewa keluarga Qin dan ras gen, siapa di alam semesta ini yang bisa bersaing denganku? Bahkan roh dewa yang sangat tinggi pun akan takut padaku. Qin Jingzhen tampak seperti sedang membayangkan dirinya menyatukan alam semesta. Matanya bersinar saat dia memandang Wanner. Hansen semakin gugup. Kekuatan Wanner tampak lebih kuat daripada ketika dia berada di alam semesta Geno. Dia jauh lebih menakutkan di sini. Wanner adalah gadis yang baik. Dalam mode pirang, dia tidak bisa mengendalikan keinginan atau kekuatannya. Bahkan Hansen telah dipukuli olehnya. Hansen tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang sangat menakutkan. Tunggu, kekuatan emas Wanner bertentangan dengan mode roh dewa superku. Apakah itu berarti kekuatannya adalah kebalikan dari mode roh dewa super? Bab 3212 Bangkit, Subscribe Penatua. Hansen terus berpikir. Setiap kali Wanner mencapai alam semesta Geno dan kekuatan emasnya muncul, dia akan kelelahan. Hansen percaya bahwa tubuhnya lah yang bermasalah. Sekarang dia bisa memikirkannya lagi, dia mulai percaya itu mirip dengan apa yang dia alami. Alam semesta Geno membatasi semua kekuatan yang tidak seharusnya ada di sana. Tubuh Wanner harus membatasi kekuatan emasnya jika tubuhnya ingin pulih. Mode roh dewa super Hansen tidak cocok dengan kekuatannya. Itu membatasi kekuatan mode roh dewa super terbalik miliknya. Itu membuat tubuhnya normal kembali. Hansen masih bingung tentang sesuatu. Setelah Wanner dilahirkan kembali, tubuhnya seharusnya menjadi milik ras penyihir. Mereka berasal dari alam semesta Geno. Bahkan jika dia dibatasi oleh alam semesta Geno, mengapa dia memiliki kekuatan kehidupan masa lalunya? Hansen dengan cepat menemukan satu kemungkinan untuk teka-teki ini. Mungkin tubuh penyihir Wanner sebenarnya bukan miliknya sejak awal. Itu mungkin berasal dari Qin Xiu, yang pergi ke dunia itu. Setelah memikirkan ini lagi, Hansen juga tidak berpikir itu bisa akurat.
Ras Gen Qin Xiu adalah Dewa Raja Dunia. Kekuatannya seharusnya mirip dengan kekuatan Dewa Raja Dunia untuk dia gabungkan dengan Dewa Raja Dunia dan menghancurkan dunia. Kekuatan mode roh Dewa Supernya bukanlah kekuatan Dewa Raja Dunia. Han Sen berpikir itu aneh. Dia tidak bisa memahaminya sekarang, tapi ada satu hal yang dia tahu pasti. Wanita pirang yang dia lihat benar-benar waner, dan dia mungkin digabungkan dengan dua waner dari kedua alam semesta. Apakah itu berarti ketika Dewa Raja Dunia menempatkan aku dan waner ke dalam terowongan yang menjembatani dua dunia, itu seharusnya hanya menarik penyihir waner dan menggabungkannya dengan waner dari kehidupan masa lalunya untuk menghidupkan kembali waner? Han Sen terkejut. Dia tidak bisa memastikan tebakannya benar. Mode roh Dewa Super tubuh Han Sen dibatasi oleh aturan dunia. Sekarang, kekuatan tubuh waner menjadi sangat kuat karena waner dari dua dunia telah bergabung. Han Sen bisa merasakan mode roh Dewa Supernya telah sangat dibatasi. Meskipun dia cukup jauh dari waner, dia hampir tidak bisa merasakan tubuhnya dan kekuatan mode roh Dewa Super. Jika waner ini ingin membunuh seseorang, siapa di dunia ini yang bisa berharap untuk menghentikannya? Han Sen merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Han Sen mengerti bahwa mode roh Dewa Super sangat menakutkan. Ketika dia bisa menggunakannya tanpa batasan yang dipaksakan, dia bisa melawan Elite Breakwall. Dia bahkan bisa mengalahkan Elite Breakwall tingkat rendah. Sekarang, kekuatan waner mengerdilkan kekuatan Han Sen. Bagaimanapun, kekuatan waner dari kedua dunia telah digabungkan menjadi satu. Kekuatannya telah menjadi kekuatan dua orang. Efek ini tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Kekuatan yang dimiliki waner saat ini membuat hati Han Sen bergetar. Pada saat ini, mata waner terbuka untuk mengungkapkan pupil emas yang bersinar seperti sepasang matahari. Matanya sangat cantik, tetapi kurang hangat. Oleh karena itu, matanya tampak dingin. Putri Alpha, nama keluargaku Qin Jingzhen membuat semua orang membungkuk di depan wanita berambut pirang itu. Dia berharap untuk menerima berkah darah pulsa. Han Sen tahu segalanya akan menjadi lebih buruk. Dengan situasi waner seperti itu, dia akan menjadi seperti waner pirang. Dia tidak akan mengenali siapapun. Di masa lalu, mode roh Dewa Super Han Sen mampu membatalkan kekuatan waner. Sekarang, sudah begitu lama, dan kekuatan mode Super God Spirit-nya sedang ditekan. Kekuatan emas waner sedikit terpengaruh, tetapi masih bisa meledak. Han Sen bertanya-tanya apakah dia memiliki kekuatan untuk menghentikan waner. Han Sen berdoa pada dirinya sendiri, aku harap semuanya tidak akan seburuk yang aku kira. Aku harap Qin Xiu tidak seburuk yang aku kira. Untuk orang-orang seperti Han Sen, mereka memiliki bakat untuk mewujudkan ketakutan terbesar mereka. Itu tidak seperti dia memiliki fitur khusus. Hanya saja dia bisa melihat hal-hal sebagaimana adanya. Jika dia berpikir sesuatu akan terjadi, kemungkinan besar dia benar. Waner melayang di udara. Rambut pirangnya jatuh. Dia seperti dewa yang memandang rendah Qin Jingzhen dari tempat yang tinggi. Dia masih terlihat sangat dingin. Qin Jingzhen merasakan ada sesuatu yang salah. Wajahnya berubah. Dia tidak bisa tidak mundur karena banyak penjaga dan pendeta bergerak untuk melindungi dia dan Qin Bai. Waner akhirnya pindah. Tiba-tiba, dia datang tepat di depan Qin Bai. Dia sangat cepat sehingga para penjaga yang sangat kuat bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak. Melihat Waner meraih kepala Qin Bai, para penjaga dan pendeta lainnya belum bereaksi. Hanya Qin Jingzhen, yang berada di sebelah Qin Bai, yang menyadarinya. Tubuhnya mengerahkan kekuatan yang menakutkan. Dia memanggil kekuatan tipe yang seperti guntur dan menghancurkan dunia saat dia melemparkan pukulan ke tangan waner. Han Sen harus mengakui bahwa dia telah meremehkan raja. Raja-raja biasa biasanya sibuk dengan urusan bisnis, jadi mereka tidak pernah melatih pertempuran mereka sampai tingkat ekstrim. Meskipun manusia dari kerajaan Qin meminjam kekuatan dari luar, jika mereka tidak memiliki kekuatan atau kemauan bawaan yang cukup, sulit untuk memerintahkan darah-darah roh dewa yang kuat dan ras gen dengan baik. Kekuatan Qin Jingzhen tidak lemah. Han Sen tahu dia telah berlatih keras. Dia belum mencapai level Breakwall, tapi dia adalah tipe orang yang langka di alam manusia. Pukulan yang dia lempar pasti memiliki kekuatan ratu pemenggalan kepala. Tangan waner tidak terlihat terlalu kuat. Itu tidak terlihat seperti menggunakan kekuatan apapun. Hanya saja tangannya terbakar dengan nyala api emas. Ping! Ketika pukulan Qin Jingzhen mendarat di tangan waner, seluruh tubuh raja terbang seperti layang-layang yang rusak. Saat dia turun, dia batuk banyak darah. Pukulan sombongnya tertelan saat bersentuhan dengan cahaya kemasan. Tidak ada satu tetes atau titik yang tersisa darinya. Itu bahkan tidak bersuara. Rajaku, teriak pendeta utama. Dia terbang dan menangkap tubuh Qin Jingzhen, tetapi dia juga memuntahkan darah. Dia menabrak dinding dengan Qin Jingzhen. Tangan waner masih bergerak untuk meraih kepala Qin Bai. Qin Bai membeku di tempatnya. Dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Dia belum pernah melihat ayahnya yang bangga direduksi menjadi masalah seperti itu. Sebuah tubuh melintas. Han Sen menahan Qin Bai dan mundur seperti bayangan. Tidak peduli seberapa bajingan Qin Bai, dia selalu baik pada Han Sen. Karena itu, Han Sen tidak ingin melihat bocah itu terbunuh tepat di depannya. Pada saat yang sama, lukisan di dinding ruang sumur takdir mulai bersinar. Orang tua dalam gambar itu memiliki cahaya dewa. Dia berjalan keluar dari lukisan itu seperti dewa. Dia berdiri di depan waner. Orang tua itu masih memegang tongkat hitamnya. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya dewa saat dia memandang waner dan berkata, aku berjanji untuk melindungi kuil ini.
Tidak peduli apa kamu tidak bisa membunuh di sini. Bab 3213 Orang Tua dalam Lukisan, Subscribe Penatua. Seorang pendeta bergerak untuk melindungi Qin Jingzhen yang terluka dan pendeta utama. Saat mereka mundur, dia berkata, "Rajaku, aku akan meminta lebih banyak orang untuk datang dan membantu." Qin Jingzhen tampak frustrasi saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Diam. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kuil dewa. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba pergi. Jika apapun yang terjadi hari ini diumumkan, kalian semua akan dibunuh." Tidak terbayangkan apa yang mungkin terjadi jika diketahui bahwa sebuah insiden terjadi di kuil Alpha, yang mengakibatkan Qin Jingzhen terluka. Seberapa besar pengaruhnya terhadap kerajaan Qin? Kerugian kerajaan Qin tidak bisa dihitung, apalagi dibayangkan. Qin Jingzhen tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia percaya orang tua dalam lukisan itu bisa menyelesaikan masalah ini. "Ayah." Qin Bai menangis saat dia berlari di depan Qin Jingzhen. Dia belum pernah melihat Qin Jingzhen dalam keadaan seperti itu. Rambutnya acak-acakan, dan mulutnya mengeluarkan darah. Dia tampak pucat dan agak hijau. "Jangan takut, anak Bai. Semuanya baik-baik saja." Qin Jingzhen menepuk kepala Qin Bai. Dia mengizinkan orang yang dipercaya untuk membawa Qin Bai dan meninggalkan kuil. Meskipun orang mungkin curiga dengan kepergian putra mahkota sebelum orang lain, Qin Jingzhen tidak ingin mempertaruhkan nyawa putranya. Dia adalah putra satu-satunya Qin Jingzhen, jadi tidak ada yang bisa dibiarkan terjadi padanya. Dia memaksakan senyum. Dia memandang Han Sen, yang berada di sebelah Qin Bai, dan bertanya, "Apakah kamu Han Sen? Aku sudah lama ingin bertemu denganmu, tapi aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu di saat seperti ini." "Guru itu benar. Kamu adalah pria yang unik." "Maafkan aku karena bergabung di sini tanpa diundang," kata Han Sen dengan santai. Dia tidak terlalu peduli dengan Qin Jingzhen. Perhatiannya sebagian besar tertuju pada lelaki tua itu dan Waner. "Rajaku, siapa lelaki tua di foto itu?" Han Sen berpikir lelaki tua di lukisan itu tampak saleh. Dia tidak terlihat seperti manusia. Dia lebih mirip roh dewa daripada manusia. "Bagus kamu datang tanpa diundang. Jika kamu tidak datang, putra aku akan berada dalam bahaya." Qin Jingzhen berhenti dan melanjutkan, "Elit itu bukan manusia. Dia adalah roh dewa yang kuat. Kembali di zaman kuno, dia sekuat 12 roh dewa pemusnahan." Sekuat 12 roh pemusnahan dewa. Han Sen terkejut. Bagaimana mungkin roh dewa seperti itu tidak berada di kuil dewa tetapi malah diturunkan ke lukisan di dalam kuil dewa lain? Qin Jingzhen tidak menyembunyikan apapun. "Aku tidak begitu tahu siapa dia. Aku hanya tahu bahwa salah satu Raja Alpha mengundangnya untuk melindungi kuil. Legenda mengklaim dia adalah dewa tua. Sebelum 12 dewa utama ada, dia sudah sekuat itu. Aku telah mencoba melakukan yang terbaik untuk meneliti asal-usulnya, tetapi tidak ada informasi tentang dia yang ditemukan." Setelah mendengar Qin Jingzhen mengatakan semua itu, Han Sen terkejut. Orang tua dalam lukisan itu jelas sangat kuat. Ketika Han Sen bertarung melawan Dewa Momen, dia memahami seperti apa kekuatan sejati itu. Pria ini jauh melebihi itu. Selain dari 12 roh dewa pemusnahan itu, hanya orang di dalam Aula Genol yang bisa sekuat itu. Orang tua dalam lukisan itu bukan dia. Jika roh dewa yang kuat seperti itu ada, itu akan terjadi sebelum alam semesta dihidupkan ulang. Pemimpin Aula Dewa telah memberitahu Han Sen bahwa karena alam semesta telah dihidupkan ulang, langit yang penuh dengan kekuatan roh dewa telah melemah. Han Sen bisa membunuh Dewa Momen, tapi itu bukan Dewa Momen terbaik. Itu karena alam semesta telah diboot ulang. Saat dewa belum memulihkan kekuatan dewa yang seharusnya dimiliki oleh roh dewa pemusnahan. Orang tua dalam lukisan itu kemungkinan adalah roh dewa yang kuat dari waktu sebelum alam semesta diboot ulang. Tidak jelas mengapa dia tidak terpengaruh oleh ribut. Bagaimanapun juga, itulah mengapa dia memiliki kekuatan dewa yang menakutkan. Bahkan jika lelaki tua itu adalah roh dewa pemusnahan terkuat, Han Sen tidak berpikir dia bisa mengalahkan Waner saat dia dalam mode itu. Mata Waner tampak sama seperti biasanya. Sepertinya dia belum mendengar apa yang dikatakan lelaki tua di lukisan itu. Dia melayang seperti dia tidak melihat lelaki tua di lukisan itu. "Lintang dan bujur dunia hanyalah sebuah gambaran," kata lelaki tua itu dengan marah. Sepertinya dia marah karena ketidaktahuannya tentang dia. Dia menggerakkan tongkatnya dan mengirim kekuatan ajaib terbang ke Waner. Han Sen telah menyaksikan Xie Qingqing menggunakan kekuatan yang memungkinkannya menggambar sesuatu dan membuat benda itu menjadi hidup, tetapi dia belum pernah melihat sesuatu yang nyata menjadi lukisan. Orang tua dalam lukisan itu memancarkan cahaya dewa. Segala sesuatu di kuil menjadi gambar 2D. Rasanya seperti seluruh adegan menjadi anime 2D. Semuanya sangat tidak nyata. Waner, yang memiliki api emas di sekujur tubuhnya, tidak terpengaruh oleh kekuatan itu. Dia masih melayang ketika dia mendekati lelaki tua itu. Kekuatan yang digunakan untuk melawannya tampaknya tidak mempengaruhinya sedikitpun. Wajah lelaki tua dalam lukisan itu berubah. Dia adalah dewa menggambar. Sebelum alam semesta diribut, dia adalah roh dewa pemusnahan. Saat itu, ada lebih dari 12 roh dewa pemusnahan. Tapi dia telah jatuh dan bergabung dengan Partai Kekacauan Dewa. Dalam pertarungan terakhirnya, dia ingin melarikan diri dari bencana alam semesta. Dia bersembunyi di dalam gambar yang memiliki kekuatan dewa yang luar biasa. Begitulah cara dia berhasil bertahan hidup. Dia tidak terhapus oleh ribut alam semesta. Dia juga tidak ingin terjebak di dalam lukisan. Seorang raja kerajaan Qin secara acak menemukan lukisan dewa. Dia tidak sengaja membuka lukisan itu.
Itu memungkinkan Dewa Lukisan untuk dibebaskan. Dia berterima kasih kepada Raja Kerajaan Qin, tetapi dia juga menginginkan tempat tinggal. Dewa Lukisan telah kehilangan kuil dewanya, jadi dia setuju untuk menjaga kuil alfa Kerajaan Qin dan menerima pengorbanan bangsawan kerajaan. Dewa Lukisan telah mendengar legenda tentang Qin Xiu dan Qin Waner. Saat itu, dia masih terjebak di dalam lukisan itu. Dia belum pernah melihat Qin Xiu atau Qin Waner. Dia juga tidak terlalu peduli dengan legenda seperti itu. Manusia menggunakan pulsa darah roh dewa dan kekuatan gen. Mereka tidak bisa menjadi sangat kuat, tetapi sekarang, Waner di depannya membuatnya berpura-pura kurang ajar dan menganggap semuanya serius. Melihat kekuatan dewa lukisannya tidak dapat mempengaruhi Waner, cahaya dewa lukisan itu menyala. Dia mengumpulkan kekuatan pada tongkat kayu. Botol anggur, yang tergantung di tongkat kayu, terbang. Itu menuangkan ramuan yang seperti tinta. Dewa lukisan memasukkan ujung tongkat kayu ke dalam cairan. Itu seperti pena raksasa yang mencipratkan tinta ke Waner. Seluruh dunia tiba-tiba berubah menjadi lukisan. Dimanapun tongkat dewa lukisan itu mencapai, ruang yang menyentuh tinta berubah menjadi kegelapan. Itu seperti selembar kertas yang dicat hitam oleh dewa. Apapun yang ada di atas kertas sebelumnya tertutup oleh tinta. Itu seperti tidak pernah ada sejak awal. Apapun yang disentuh oleh tinta pada tongkat diselimuti oleh kegelapan. Pria tua itu mengayunkan tongkat kayunya, mengubah separuh kuil dewa menjadi hitam. Waner berada di separuh kuil yang telah menghitam. Sekarang, kuil dewa tampak sangat aneh. Separuhnya seperti kuil dewa yang biasa, sedangkan separuh lainnya adalah dunia kegelapan 2D. Bab 3214 Sikap tak terkalahkan. Dalam kegelapan, bayangan emas bergetar. Itu juga menjadi lebih cerah. Dalam beberapa detik, Waner bisa keluar dari kegelapan itu. Dia dengan mudah berjalan keluar dari lukisan. Tidak, mustahil, wajah dewa lukisan itu berubah. Wajahnya penuh kejutan. Sebelum alam semesta dihidupkan ulang, dia adalah elit terkuat. Bahkan anggota God Chaos Party takut padanya. Meskipun dia tidak mencapai langkah terakhir dan menjadi kelas ribut, dia juga tidak seperti roh dewa pemusnahan biasa. Setelah alam semesta dihidupkan ulang, roh dewa pemusnahan melemah. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Dewa lukisan masih bisa melawan roh dewa pemusnahan, dia tidak yakin apakah dia akan menang atau kalah. Menghadapi manusia, kekuatannya tidak bekerja. Itu tidak bisa dimengerti. Dia berbeda dari roh dewa biasa. Dia hanya memiliki kekuatan dewa. Setelah dia jatuh, dia menggabungkan dengan keterampilan rahasia God Chaos Party dan menggunakan kekuatan dewa untuk menghancurkan dunia. Dengan demikian, dia memiliki kekuatan yang kuat dan menakutkan. Jika tidak seperti itu, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa melawan Annihilation God Spirits. Namun, kekuatan seperti itu tidak dapat melukai seorang wanita manusia. Bagaimana cara memberitahu pria seperti itu untuk tetap tenang dan tidak terkejut? Waner muncul dari kegelapan. Dia menatap dewa lukisan. Ekspresinya dingin. Sepertinya dia tidak fokus. Dia mengangkat tangannya dan melambai pada dewa lukisan. Itu seperti dia sedang mengiris pisau. Ekspresi dewa lukisan berubah. Dia mencengkeram tongkat kayunya dan menggunakan tinta untuk memblokir. Itu seperti dia memblokir pisau yang tidak terlihat. Kaca. Cahaya emas menyala di angkasa. Dewa lukisan dan tongkatnya ditebas menjadi dua. Lukisan di dinding juga terbelah dua. Qin Jingzhen dan yang lainnya menyaksikan dewa lukisan terbunuh dengan mudah. Tubuhnya larut dalam cahaya kemasan. Mereka semua terlalu terkejut untuk mengatakan sepatah kata pun. Dia sangat menakutkan dan telah melindungi banyak hal untuk kerajaan Qin. Sekarang, dia telah terbunuh dengan satu pukulan dari seorang wanita. Itu sangat mengejutkan sehingga tidak dapat dijelaskan. Itu terutama benar tentang orang-orang seperti Qin Jingzhen, yang tahu tentang dewa lukisan. Dia bahkan lebih terkejut daripada yang lain. Sejarah keluarga Qin memiliki banyak catatan tentang dewa lukisan. Dulu, kerajaan Zhao, Wei, dan Han telah bersatu kembali untuk mencoba dan mengepung kota tembok giok. Tempat itu akan jatuh. Orang tua menakutkan di lukisan itu telah melambaikan jarinya, segera melenyapkan para jenderal dari 3 kerajaan. Mereka mati begitu saja di luar angkasa. Dia telah menyelamatkan kerajaan Qin agar tidak jatuh. Ada waktu lain ketika banyak perwira kerajaan Qin memberontak. Mereka hampir berhasil membunuh raja kerajaan Qin yang masih sangat muda. Sang ratu mengunjungi kuil bersama anak laki-laki itu dan berdoa untuk bantuan Alpha. Para pengkhianat mengepung kuil Alpha. Banyak dari mereka adalah elit yang bisa mengejutkan langit. Kerajaan Qin akan mengubah namanya. Pria tua dari lukisan itu mengungkapkan dirinya. Dia melambaikan tongkatnya di gambar dan membuat beberapa lusin elit segera dihancurkan. Itu menyelamatkan garis keturunan keluarga Qin. Dewa seperti itu dibunuh oleh seorang wanita. Bagaimana mungkin Qin Jingzhen tidak takut? Pergi, tinggalkan kuil Alpha. Qin Jingzhen tidak bisa terlalu peduli sekarang. Dia memerintahkan semua orang untuk meninggalkan kuil. Bukan lagi tentang apakah kerajaan Qin akan menderita banyak kerugian besar atau tidak. Itu semua tentang memastikan kelangsungan hidup mereka. Han Sen juga berlari. Kekuatan yang digunakan Waner untuk membunuh dewa lukisan bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Dia bertanya pada dirinya sendiri untuk memastikannya, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa. Para Waner dari 2 alam semesta telah bergabung. Kekuatannya begitu kuat sehingga orang tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya. Han Sen berpikir bahwa bahkan jika pemimpin Aula Dewa melawannya, dia tidak akan bisa menang. Para perwira dan bangsawan di luar tidak menyadari apa yang terjadi di dalam.
Mereka melihat para pendeta dan pelayan muncul sambil melindungi Qin Jingzhen yang tampak mengerikan. Buka Baisema Kuil. Qin Jingzhen berada di tengah krisis, tetapi dia tidak panik. Dia memberi perintah tanpa masalah. Area di sekitar kuil Alpha berkedip. Banyak binatang aneh menampakkan diri. Bayangan binatang buas itu seperti naga, tetapi mereka bukan naga. Ada 9 dari mereka. Kepala dan ekor 9 binatang aneh terhubung untuk menciptakan bola cahaya raksasa yang menggelembung di sekitar kuil Alpha. Kaca. Sebuah cahaya emas menyala. Itu seperti pisau yang digunakan untuk menghukum para dewa. Bayangan 9 binatang aneh yang menyusun perisai telah hilang. Cahaya emas tidak berhenti di situ. Itu terus menyerang. Wanner membuat celah besar di planet buatan manusia. Dia pergi keluar angkasa dan menebas kastil Jade Wall City untuk membuat lubang besar di dalamnya. Seluruh kota tembok giok berguncang setelah serangan. Untungnya, planet buatan hanya memiliki petugas di atasnya. Orang biasa tidak ada di sana. Jika tidak, serangan itu akan membunuh banyak orang. Para elit menakutkan dari istana melindungi Qin Jingzhen saat mereka melarikan diri dari kuil Alpha. Hansen membawa baur bersama mereka saat mereka pergi. Dia cukup yakin bahwa Wanner tidak mengingat apapun. Dia telah menjadi wanita pirang tanpa emosi yang tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan mode roh Dewa Super tidak terkendali. Hansen tidak dapat menemukan cara untuk membatasi Wanner pirang. Dia terbang, tetapi dia tidak pergi jauh. Hansen tampak mengerikan. Wanner tidak mengejar Qin Jingzhen. Dia tidak tahu kapan, tetapi dia tiba-tiba muncul di belakangnya. Sial, apa ini? Hansen terkejut. Dia tidak bisa berpura-pura lagi. Tidak ada yang memperhatikan dia melakukannya, tetapi dia memanggil mahkota Dewa Langit. Dia menggunakan mahkota Dewa Langit untuk menarik Bauer ke kuil Dewa Kekayaan bersamanya. Kuil Dewa Kekayaan berada di sistem kristal emas. Itu banyak sistem dari Jade Wall City. Wanner seharusnya tidak bisa mengikuti. Hansen baru saja memasuki kuil Dewa Kekayaan ketika tubuh Wanner muncul di hadapan kuil Dewa Kekayaan. Aku tidak mungkin seberuntung itu. Wajah Hansen berubah pucat. Ratu Pemenggalan Kepala muncul di dalam kuil Dewa Kekayaan. Mencengkeram guillotinnya, dia berteriak pada Wanner, betapa bodohnya. Beraninya kau datang ke kuil Dewa Kekayaan. Ratu Pemenggalan Kepala, mundur. Hansen berkeringat dingin. Ratu Pemenggalan Kepala itu kuat, tetapi sebelum Wanner, kekuatannya bukanlah apa-apa. Hansen takut Wanner akan membunuhnya dengan satu pukulan. Mungkin dia akan dipukul begitu keras sehingga basis dewanya tidak akan pulih. Sudah terlambat bagi Hansen untuk mengatakan apapun. Wanner menggerakkan tangannya. Itu adalah serangan sederhana. Melihat api emas datang ke hadapan Ratu Pemenggalan Kepala, Hansen terlambat menyelamatkannya. Bis. Waktu seakan berhenti. Bahkan nyala api emas di Wanner berhenti. Pada saat itu, sebuah tubuh naik dan menarik kembali Ratu Pemenggalan Kepala. Api emas meledak ke langit dan padam di luar angkasa. Itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan banyak planet di sekitar sana. Ruang tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Hansen mengira itu terlalu dekat, tetapi momen God membantu. Jika tidak, Ratu Pemenggalan Kepala akan terbunuh. Mode roh Dewa Supernya memiliki kekuatan roh Dewa Pembunuh. Mode roh Dewa Super terbalik Wanner mungkin memiliki hal yang serupa, jadi dia tidak ingin mengambil risiko itu. Hansen menggertakkan giginya. Dia membawa Bauer, yang tampak seperti dirinya lagi, untuk berteleportasi menjauh dari kuil Dewa Kekayaan. Kekuatan waktu momen God tidak banyak mempengaruhi Wanner. Meskipun mereka telah dibantu, Hansen tidak ingin melawan Wanner. Dia harus membawanya pergi untuk menghindarinya menghancurkan kuil Dewa. Bab 3215 menggambar bencana ke timur, subscribe Penatua. Mode Super God Spirit dan kekuatan Wanner seperti air dan api. Air dapat memadamkan api, dan api dapat membakar air. Jika ada jumlah yang sama, mereka akan saling mengeluarkan. Itu seperti ketika Hansen dan Wanner bersama, kekuatan mereka ditekan. Setelah dua Wanner digabungkan menjadi satu, kekuatannya meledak. Dia jauh lebih baik daripada Hansen dengan mode roh Dewa Supernya. Itulah sebabnya timbangan sekarang miring. Dalam situasi seperti ini, mereka saling membatasi. Jika salah satu kekuatan mereka lebih kuat dari yang lain, akan ada batasan besar. Sekarang, kekuatan Wanner 2 kali lebih kuat. Itu membuat mode roh Dewa Super Hansen tidak berguna. Dia ditekan karena itu. Untungnya, Hansen tidak hanya mengandalkan satu kekuatan. Meskipun mode roh Dewa Supernya ditekan, dia masih memiliki 4 kekuatan Geno lainnya. Hansen tidak peduli dengan keseimbangan alam semesta. Dia melanggar aturan alam semesta dan menghancurkan dunia. Dia menggunakan teleportasi galaksi untuk membawa Bauer ke pintu masuk Soldier Knife Sky. Dengan situasi Wanner seperti itu, menariknya ada sesuatu yang menjadi bencana. Itu adalah bencana yang dapat membahayakan orang yang tidak bersalah. Dia lebih suka membawanya ke orang-orang partai kekacauan dewa daripada membuatnya melukai warga sipil. Wanner seperti roh yang membeku. Hansen menggunakan teleportasi galaksi, tetapi dia masih tidak bisa mengguncangnya. Dia terus mengikuti. Hansen melihat cahaya emas. Dia merasa kedinginan. Tubuhnya seperti ombak yang terombang-ambing di sepanjang ombak. Sepertinya dia didorong menjauh oleh cahaya emas dalam usahanya untuk menghindari serangan menakutkan itu. Hansen akan menggunakan kekuatan Breakwald untuk memasuki terowongan ruang angkasa Soldier Knife Sky, tetapi serangan Wanner telah membuat lubang raksasa di terowongan tersebut. Tanpa ragu-ragu, dia pergi ke Soldier Knife Sky.
Dengan melakukan itu, dia memasuki kembali dunia senjata yang misterius. Wanner buru-buru mengikuti Hansen di sana. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melambaikan tangannya ke tubuh Hansen. Dia terlalu cepat. Ketika tangannya turun, sepertinya dia sudah menebas Hansen. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Untungnya, kekuatan pertempuran Hansen telah mencapai tingkat refleksi. Sebelum otaknya bereaksi, tubuhnya bereaksi normal dan menghindari serangan menakutkan itu. Hansen merasa tertekan. Dia berteriak pada Wanner, "Aku pikir kami berteman. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengingatku, tetapi kamu tidak harus terus mengejarku." Wanner berperilaku seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun yang dia katakan. Dia menebas tangannya lagi. Di dunia itu, tidak banyak orang yang bisa melawan Wanner. Mode roh Dewa Super Hansen ditekan, tetapi dia memiliki banyak pengalaman dan kekuatan pertempuran. Wanner tidak dapat membunuhnya. Hansen tahu ini tidak akan berjalan baik jika terus berlanjut. Dia hanya bisa melawan atau melarikan diri, berharap untuk meninggalkan jangkauan pengejaran Wanner. Dia tidak ingin membunuh Wanner, tetapi dia juga tidak ingin dibunuh oleh Wanner. Ergo, dia tidak punya pilihan selain lari. Wala, wala. Kertas terus membalik dan menjatuhkan diri di dalam saku Bauer saat bukunya tiba-tiba terbuka. Dari dalam, seorang tukang kertas melompat keluar dan memarahi Hansen dengan berkata, "Hansen, kamu brengsek. Bukankah kamu berjanji kepada aku bahwa kamu tidak akan meninggalkan Jade Wall City? Apakah kata-kata sialan kamu hanyalah omong kosong? Kamu meninggalkan Jade Wall City dan datang ke Soldier Knife Sky. Tidak apa-apa jika kamu datang ke Soldier Knife Sky, tetapi kamu membawa Master Bauer ke sini." Petik 2. Mengapa kamu tidak diam sebentar? Hansen bergerak dan menghindari serangan Wanner berikutnya. Dia berkata kepada tukang kertas, "Rocky D, aku juga tidak ingin datang ke sini, tetapi sesuatu memaksa aku ke sini. Aku tidak punya pilihan. Siapa yang membuatmu melakukan ini?" Rocky D menanyakan itu tepat saat tangan Wanner bergerak. Sebuah parit tak berdasar membelah tanah, yang penuh dengan senjata. Banyak senjata menakutkan dihancurkan. Senjata di sekitar parit tidak bereaksi. Mereka tidak melawan atau apapun. Yang mereka lakukan hanyalah gemetar seolah-olah mereka adalah domba yang berhadapan dengan harimau. Wajah Rocky D berubah saat dia berteriak, "Ini, apa ini? Aku tidak tahu siapa itu. Aku hanya tahu dia ingin membunuhku. Dia sudah mengejarku kemana-mana, jadi menurutmu apa yang harus kulakukan? Apakah kamu punya ide yang lebih baik?" Hansen berbicara sambil mengelak dan terbang. Bagaimana mungkin ada manusia yang menakutkan seperti itu? Rocky dengan dingin bertanya. "Kamu adalah magnet bagi orang-orang yang menakutkan. Aku hanya bisa mengira kamu memiliki nasib yang sangat buruk. Apa yang harus aku lakukan? Jika kamu tidak dapat memikirkan solusi untuk kekacauan ini, maka aku akan membuatnya sendiri." Hansen terbang jauh ke dalam Soldier Knife Sky. Setiap lapisan langit 33 hari hancur. God Chaos Party sangat besar, tetapi mereka tidak dapat menghubungkan semua ruang itu. Mereka hanya membuat jalan yang menuju ke masing-masing, satu persatu. Hansen ingin menemukan jalan ke langit kedua. Jika dia terus naik, hanya masalah waktu sebelum dia bertemu lebih banyak anggota Partai Kekacauan Dewa. Jika ada beberapa orang seperti pemimpin Raja Langit, dan mereka ingin menghentikan Wanner, mungkin Hansen bisa melarikan diri. Rocky tahu apa yang direncanakan Hansen. Dia tampak sangat murung ketika dia berkata, "Kamu pasti memiliki keinginan mati. Jika kamu tidak menangani ini dengan baik, kamu akan menemukan diri kamu musuh dari keduanya. Tidak apa-apa bagimu untuk mati, tetapi jangan biarkan Tuan Bauer turun bersamamu." Petik 2. Hansen tidak peduli dengan apapun yang dikatakan Rocky kepadanya. Dia terus menggunakan teleportasi galaksi di Soldier Knife Sky. Setiap kali dia berteleportasi, jaraknya tidak terlalu jauh. Dia tidak ingin melewatkan jalan atau terowongan yang menuju ke langit kedua. Tubuh asli Rocky ada di kuil Dewa Kertas. Dia merasa tertekan. Sulit baginya untuk meyakinkan pemimpin untuk menemukan orang lain untuk membunuh Hansen. Sekarang, Hansen mengejar mereka. Ada juga seseorang yang sangat kuat di belakangnya. Rocky telah mengalami ribut alam semesta. Dia adalah dewa di dua dunia, tapi dia belum pernah melihat manusia sekuat ini sebelumnya. Bahkan Qin Xiu tidak seseram ini dulu. Siapa wanita ini? Rocky mengerutkan kening dan kembali berpikir. Dia tidak peduli dengan kehidupan Hansen, tetapi dia harus merawat kehidupan Bauer. Hansen mencoba membawa masalah ini ke God Chaos Party. Pemimpinnya bukanlah karakter yang harus diprovokasi Hansen. Jika Hansen tidak menangani semuanya dengan baik, dia bisa saja diserang oleh kedua belah pihak. Kemudian, dia akan mati lebih cepat. Dengan video yang dikirim oleh tukang kertas, Rocky melihat Hansen mencapai pintu masuk langit kedua. Wajahnya berubah. Dia menggertakkan giginya dan meninggalkan kuil Dewa Kertas. Setelah Dewa Senjata terbunuh, prajurit Pisau Langit tidak diberikan dewa baru untuk mengambil alih kerajaan. Beberapa anggota Partai Kekacauan Dewa melihat Hansen, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Mereka menyaksikan Hansen berlomba melewati gerbang dan memasuki langit kedua. Adegan langit kedua berbeda dari Soldier Knife Sky. Tidak ada gundukan senjata yang seperti laut atau gunung. Setelah Hansen memasukinya, air terlihat ke segala arah. Itu adalah dunia air murni. Tidak ada darat atau udara. Seluruh dunia itu penuh dengan air. Air di sana agak aneh. Ternyata bukan hanya satu warna. Ada semua jenis warna cair yang digabungkan menjadi satu. Itu seperti dunia cairan pelangi berwarna-warni. Terima kasih sudah subscribe Penatua.